Makanya Anda tidak dengarin dulu. Dulu kami pernah berdebat 2001, 2021 ya. Di situ kami pernah mendengar perkenalan. Jadi kami itu dengan Bang Juma udah lama supaya kamu tahu. Ya, dan dia perkenalkan dirinya dan saya perkenalkan diri saya. Yang saya dengar waktu itu bahwa begitulah istrinya. Tapi ini hanya mengulang loh ya. Lalu kemarin saya klarifikasi, Bang Juma sempat memang saya ngomong begini dan pengikut Anda menuduh saya pemfitnah. Tapi kalau saya salah mendengar dan saya sampaikan salah, tolong dijelaskan dulu. Dia bilang memang istri saya sudah meninggal, tetapi bukan dari Kristen, murni dari Bogor, dari Sunda katanya begitu istrinya. Oke, kalau begitu Bang, saat ini supaya clear ini pengikut Abang, jangan dianggap saya pimpinan. Saya mohon maaf kalau saya salah dalam mengatakan. Gitu loh Bang Pengal. Ya kalau nggak tahu jangan sosokan inilah yang gitu. Disebut berpuasa. Jangan kita ada sebuah kebencian lalu kita ini bukan kebencian, saya mau meluruskan fitnahan kamu. Membawa kebencian tadi. Loh, Anda kebencian, saya justru mau putar videonya, putar. Dengar aja videonya, putar. Dia akui. Dia udah akui. Saya dengan putar videonya, putar. Saya dengan Bang Juma udah klarifikasi, tetapi Anda tadi mengungkit. Enggak, saya nggak percaya sebelum Bunda Juma yang ngomong. Tunggu. Kalau Anda tidak tahu, tunggu bentar lagi kan Bang Juma masuk, nanti kita tanya aja. Udah. Kalau selesai. Anda tidak tahu, itu aja. Jangan ngomong gitu ya. Saya nggak videonya percaya sama kamu. Bunda Juma yang ngomong. Kalau Bang Juma masuk, turunkan saya saja host. Saya turun saja. Ya udah biar Bang Juma yang ngomong aja, ngapain kita ngomong. Jadi gini. Oke, kalau Pak Terangkan ini saya udah kenal cukup lama dan berkali-kali kita pernah ya buat kesepakatan walaupun selalu dia kabur ya. Dulu dia bilang kalau aku kalah aku minta maaf, tapi kabur juga terakhir. Dia bilang alasannya ini. Ayo bakar, akan ada kata-kata gitunya tuh. Ayo bakar cak, goreng terus cak, gitu dia. Wah, ketawa kan? Ya. Dengar dulu. Jadi itulah pengamat. Jadi jangan tulis Anda pengamat tapi Anda kurang mengamati ya. Lu yang tukang fitnah, gua amati lu emang fitnah. Gimana Guru Akhi Afriza? Kemarin kami hari Kamis kalau nggak salah ya. Hari apa itu? Kami udah berdebat di roomnya Sinandar supaya Anda tahu. Buka sekarang YouTube-nya Sinandar. Di sana saya ditulis framing dan Oten. Buka itu, dengar di situ aslinya, biar Anda ngeh. No, Gurunda udah ada tuh, Bang Jul. Ya. Saya nggak bakal percaya kalau bukan Gurunda Juma yang ngomong. Saya turun ya. Saya turun ya. Dengarin ya, apa kata Bang Juma ya. Ayah turun Ya, dulu. kalau Bang Juma yang ngomong, saya pasti dengerin. Siap, Cak, Soi, syukron katiron. Oke, Bang Juma. Ayo naikin Bang Juma. Naikin Bang Juma. Ayo lo. Terang. Lu bilang, ayo bakar cak, bakar gitu lo. Lo kores, dasar lo suka sama si Ica lo. Nggak mau bengkak gitu mukanya. Lo bilang aja lo ditolak si Ica lo Dia sebelum ke Gurunda ke gua dulu maunya. Ih. Lagu lo. Lihat aja. Terangkan. Nggak pernah tobat lu dari dulu. Bingung aku lihat lu. Udah datang Bang Juma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Juma. Halo, Bang Framing, pakai akun Terangkan lagi di sini Oke, ini pengikut Anda nih, si pengamat ini masih ngangkat masalah yang saya kemarin Bang Juma. Kan saya udah klarifikasi kemarin. Oh iya, gua sakit hati. Istrinya Gurunda Juma udah meninggal, lu fitnah dia Kristen. Gua sakit hati jujur. Lu harus ke Makassar lo. Berarti minta maaf ke kuburannya. Pengamat debat lo nggak puasa lo. Emang gua nggak puasa jam segini udah buka. Percuma lo puasa kalau masih ngangkat masalah orang. Bodoh amat. Pahala-pahala gua ngapain lu? Simpan. Lu yang fitnah. Artinya puasa lo nggak berarti kalau begitu. Bodoh amat, urusan gua sama Tuhan gua. Ngapain orang yang berpuasa adalah salah diakuin kesalahannya, sesuatu yang kurang baik diperbaiki. Gimana diakuin kesalahannya kalau orang belum minta maaf? Gimana sih lu? Kelakuan lu yang akui, lu jangan suka pita-pita orang dong. Ngehe lu. Fitnah orang. Udah kasih dia Oke. ngomong. Ya, Jadi gitu ya. Nah, jadi di sini udah ada Bang Juma.
Silakan, tapi kalau saya bilang nanti silakan nggak ada artinya lah. Kalau yang clear, yang penting udah clear lah, nggak perlu diomongin lagi lah. Ya, oke. Lanjut. Gurunda dia udah ke makamnya istrinya Gurunda belum? Minta maaf. Kalau itu belum. Iya, kemarin beliau sudah ini menyatakan permohonan maaf gitu atas apa yang dia sampaikan gitu. Karena setahu saya tidak pernah di dalam debat itu membahas istri saya gitu loh. Apalagi di awal-awal tahun yang disebutkan saudara kita ini. Mungkin hanya mau ngompori aja sih si teman wanita itu, ya betul. Terlanjur banyak menfitnah almarhum atau almarhumah itu pidananya jauh lebih berat daripada mengfitnah yang masih hidup. Itu memang polemikus harus gitu. Awal. Kalau nggak gitu bukan polemikus. Betul. Makanya lu sono ke Makassar minta maaf di nisannya almarhumah istrinya Gurunda. Biar nanti dibilang nggak ada ongkos, dibilang. Kores kirim dulu ikan paus sama Bang Juma kirim ikan paus biar ada ongkos ke sana. Kan aku bilang nggak ada ongkos ya. Lo kenapa kita yang ngongkosin, lu yang punya salah? Ya udah, ayo dialog. Ayo dialog. Coba. Mungkin kita Apa lagi namanya? bahas puasa nih, puasa. Cepat dulu. Kalau mau pakai timer saya buka tab nih. Nggak usah, udah tua semua nih kok. Kalau Bang Framing dibahas puasa, nggak mau bahas puasanya Kristen dia. Nah, Enggak, dia Udah bahas sama dia puasa 4 hari yang lalu. dia cerita ini, Bang. Dia cerita kalau dia waktu itu pernah bertapa. Puasa dia lebih jago. Dia bilang aku 4 hari 4 malam nggak makan. oh iya Julius, bener. Iya. Dulu. Paling lu puasa sayur doang lu kayak Daniel. Daniel puasa sayur. Apaan puasa masih makan sayur? Gaya lo tuh Kores. Kalau Ini dibilang di sini puasanya Daniel nih, gua bacain 10 hari. Tapi puasanya makan sayur dan minum air putih. Apa puasa apa ini? lo kayak badan lo kalau nggak makan siang aja lo udah langsung lemas lo. Daniel puasanya cupu. Nabi lu cupu puasanya. Lah Nabi lo itu. Puasa makan sayur. Apaan puasa makan sayur? Makanya nilai-nilai puasa harus dipahami, Kores. Punya poin-poin. Kalau nggak lu kayak puasa Daud tuh, puasanya cuma semalam sambil tiduran di tanah. Itu kemarin udah kasih tahu sama Bang Cuma kemarin itu. Bahwa puasa itu sebenarnya adalah sebuah reaksi untuk menyiksa diri. Konteksnya itulah Raja Daud. Jadi kalau kau puasa belum bisa menyiksa diri, jangan sebut itu puasa. Jadi Apaan yang kesiksa kalau cuma tiduran di tanah? Loh, Apa yang kesiksa? Tiduran di tanah dong bisa gua semalam. Kontekstualnya gini, Kores, seorang raja yang kedudukannya tinggi merendahkan diri rela tidur di sebuah debu atau abu dengan pakaian putih itu yang sangat dianggap itu tidak berwibawa sebagai raja. Itulah kerendahan hati. Itulah esensi puasa. Kalau gue bisa puasa kayak Daud semalam tiduran di tanah, lu mau apa? Gua rekam ini. Gue pernah bilang sama Julius, lo mau murtad lagi kalau gue berjanji puasa 3 hari 3 malam ya. Saya bilang, ayo. Tapi Buka tema aja Bang Jul. Ntar keburu kemalaman Bang Jul. Oke. Buka tema aja kalau 2 lawan 2 harus pakai timer Bang Jul. Gue kalau puasa makan sayur doang bisa gue 10 tahun. Ini saya buka Tapi aja. masa Mario nggak mau sama Terangkan? Ini Bang Mario mau nggak sama Terangkan? Kurasa berat nih. Kok nggak mau? Nggak mau. Nggak mau kan? Nggak mau. Kalau nggak mau berarti kayak kemarin aja Pak Mario hat-hat sama Gurunda ya. Boleh. Udah Nggak baik usah. sama Gurunda aja Pak Mario. Diskusi Oh, iya, biasa udah. aja. Nggak apa-apa, Nggak usah pakai timer. Ya kalau Pak Terangkan mau ngomong ya wes silahkan. Nggak usah. Jangan pakai berisik, timer sakit juga telinga bisa. kalau dia ngomong ngeganggu Ngobrol Pak. biasa aja. Anaknya udah tenang Bang Mario. Kasihan ya tadi dengar suara Terangkan. Iya nangis. Hamparan.
Nggak pernah Saya nggak beres. tahu ada masalah apa Bang Zuma sama Pak Terangkan, tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Mana pernah aku pindah Pak Terangkan? Coba aku tanya lu. Dari dulu lu diskusi sama aku ada nggak yang aku bilang nggak benar? Banyak. Apa contoh? Terangkan fitnah dirinya dosen. Enggak, Iya. dia ngatain gua, tahu nggak siapa ngatain gua? Apa? Ngatain gua apa? OB di gereja, dia lagi bersih-bersih katanya, coba. Kamu yang bilang sendiri lagi susun kursi di gereja. Apa pula aku yang fitnah? Kamu yang bilang Lu jadi yang OB ngomong sekarang. masa gue yang fitnah? Lu yang ngomong lu lagi beresin kursi. Sekarang udah jadi OB, sekarang nggak jadi penatua lagi. Kan itu lu sendiri yang ngomong. Enggak ngomong. Gara-gara gua ngangkat kursi gua doang kedengaran tuh, dia lagi beres-beres di gereja, kata gitu dia. Ya kan benar kan? Lu bilang iya lagi Emang lu lagi beres-beres. beres-beres di gereja itu. Lu yang ngomong itu, kita cuma oh doang. Iya. Tapi gue baru tahu sebentar, lu kan ngangkat kursi di gereja ya, Terangkan. Berarti kursinya plastik ya, bukan kayu ya? Asal tahu lu. Dijawab dong. Dia merangkap semua, udah biarin lah. Karena gerejanya lagi sepi, nggak ada nggak ada jemaatnya lagi. Ya terpaksa lah ya. Merangkap semua, dia yang main musik, dia yang jadi pendeta, dia yang angkat. Cuma kemarin gua ngakak, tahu nggak waktu Rudi bilang apa? Gimana tuh masjidnya si siapa itu? Udah selesai, masjid lo nggak selesai, kata si Rudi. Gimana Udah. Pak Mario, udah siap Pak Mario? Sudah selesai masjidnya. Udah Si rampung. Rudi. Ya, Pak Mario udah siap? ngobrol Beda lah. biasa saja. Ya, Ya, boleh. beda lah Buka sama aja dulu. Enggak, uang ini, uang untuk nggak usah pakai, nipu-nipu. nggak usah timer, nggak apa-apa kok. Iya. Soalnya Oke, kalau silakan. ngedengerin Terangkan terus nggak bakal ada ujungnya dia. Ya, Mending kita Oke, diskusi sama Mas aja. Iman. Nanti kasih tahu ya sama anak-anak gua lo ya. Udah clear. Udah, ini mau diskusi udah. Ya, Udah urusin Apa kursi yang mau plastik lu dibahas? tuh, mau dipakai catering. Awak. Lo tadi dikatain Julius lah nggak dari istri tuanya. Lo dari istri tua lo nggak benar. Udah, ini mau fitnah lagi aja. Udah. Dasar vendor kursi plastik. Oke, Nanti apa Pak yang mau Terangkan dibahas? diganti sama Bahana aja Bang Jul. Hmm. Temanya apa? Nah, Pak Mario, temanya apa Pak Mario? Loh, saya yang pilih. Ya, terserah host aja. Nggak ada masalah, cuma ngobrol santai mah apa aja boleh. Mau apa? Penciptaan dunia? Atau apa Bang Juma? Silakan. Kita ikut aja. Siapa Yesus menurut Yesus? Pak Mario. Berat itu. Siapa Yesus menurut Yesus atau menurut Maria? Silakan Mario. Kalau pertanyaan saya begini, kenapa Al-Quran ngutip-ngutip pernyataan orang Yahudi lalu ditulis itu jadi wahyu di Al-Quran? Apa suara udah hilang-hilang deh nih. Memang kena laknat di satu orang. Salah lu typo, bukan Al-Quran, tapi perjanjian baru. Si Terangkan udah turunin aja tuh, dia masih ngurusin kursi, servis kursi. Iya, nanti Udah, lu ganti diem sama aja. Bahana aja. Pak Mario gimana Pak Mario? Siapa Yesus Iya, menurut sorry. Yesus? Ya udah, aku keluar dulu ya. Yesus menurut Yesus. Oke. Makasih Ya ya. dadah. Ya, Ya. sorry ya, Terangkan ya. Ya. Yuk. Itu Pak Mario siap, Pak Mario Salam sama topiknya. muridmu. Kalau bicara siapa Yesus menurut Yesus, ini ujung-ujungnya membahas ketuhanan Yesus. Maksudnya begitu kan? Iya, bisa ke sana. Enggak, Iya, pasti ke sana. kemanusiaan Yesus. Pasti ke sana. Membahas kemanusiaan Yesus. Kalau saya sih ya siapa Yesus menurut Yesus. Mau dia manusia, mau dia Tuhan, yang penting menurut Yesus gitu. Karena Yesus menerangkan perkataannya yang harus didengarkan, bukan perkataan orang lain kan gitu. Ya betul. Cuma nanti pasti diskusinya intinya adalah ketuhanan Yesus itu betul atau tidak. Pasti Nah, begitu. kalau lari kepada ketuhanan itu perkataan gereja. Kalau kemanusiaan, kenabian, kerasulan itu perkataan Yesus. Kecuali saudara saya ini bisa mempertahankan perkataan gereja bahwa dia Tuhan dengan menggunakan perkataan Yesus, ya bisa jadi. Tapi saya rasa itu berat karena Yesus tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Oke. Ya.
Menurut saya begini, walau memang mungkin Yesus nggak pernah secara eksplisit menerangkan bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Begitu. Waduh. Dia menyetarakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Begitu. Itu juga pengakuan gereja itu, Bang. Pengakuan Yesus nggak ada. Tapi iblis juga menyetarakan diri dengan Tuhan loh. Iblis. Oke. Di mana itunya? Bukan aku yang debat, silakan nggak jadi. Langsung dalilkan Gurunda. Ya, Iya. wes. Biar saudara kita dulu yang ini, yang menarasikan gitu. Oke. Sayang sekali saya lagi di luar rumah saya, data saya nggak ada. Maksudnya buku saya nggak ada begitu. Kalau ada saya nggak hafal orangnya. Jadi intinya begini, waktu saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu memang bukan dari apa yang dia katakan saja begitu, tapi dari 5 poin berikut ini. Sorry, saya lupa ingat. Saya sedang berusaha mengingat dulu. Sambil saya menghafal, mungkin yang lain boleh ngomong dulu begitu. Oke, mungkin Bang Zuma dulu, silakan. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan apa yang saudara paparkan terkait Yesus, sebagai Kristen pasti selalu mewakili ajaran orang-orang di luar daripada Yesus itu sendiri. Makanya aku katakan tema ini berat. Sementara kami Muslim selalu menyamakan dan menyampaikan bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus. Kan gitu. Nah, kalau misalnya kami tadi mengatakan bahwasanya iblis menyatakan dirinya sama seperti Tuhan, ya mungkin kita bisa melihat dalam Matius 4 bagaimana kemudian iblis itu menerangkan akan memberikan segala apapun yang Yesus mau apabila kemudian Yesus ini menyembah kepada dirinya, kan gitu. Artinya itu boleh dikategorikan menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Yesus nih, ending dari pengajaran Yesus itu tertera kalau menurut Yesus ada di dalam pengakuannya Yohanes 5 nomor 36. Itu pengakuan tertinggi, karena itu adalah kesaksian. Kesaksian dalam Islam itu adalah persyahadatan, ikrar. Itu yang pertama. Kedua, pengakuannya agar supaya Bani Israel itu terselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, bisa dilihat dalam Yohanes 7 nomor 3. Nah, orang-orang Yahudi diberitakan pula mereka harus mempersaksikan Yesus itu hanya sebagai perantara di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tapi kalau kita nyebrang di ajaran Paulus dan yang diaminkan oleh gereja hari ini, ya Yesus itu Tuhan. Pasti ngototnya di sana. Jadi ketika dikatakan siapa Yesus menurut Yesus, maka level tertinggi adalah dia utusan. Dia orang yang intim dengan Tuhan, alias orang soleh. Demikian Bang, silakan. Saya setuju kok Yesus itu Tuhan. Saya setuju kok kalau Yesus itu utusan. Yesus itu utusan, saya setuju. 100% setuju. Tapi tidak semua utusan itu manusia, Bang. Begitu. Allah mengutus malaikat. Malaikat itu bukan manusia. Allah mengutus nabi. Ya, nabi itu manusia. Allah mengutus Yesus. Dan Yesus bukan sekedar manusia biasa. Begitu. Menurut saya itu. Jadi, utusan enggak selalu manusia. Enggak selalu. Begitu. Silakan. Saya mau tahu tanggapan lebih dalam. Iya, baik. Jadi kalau saudara saya mengatakan bahwasanya Yesus itu utusan, tapi tidak semua utusan itu adalah manusia, betul. Tetapi semua utusan sudah pasti bukan Tuhan. Itu dicamkan dulu itu, kita camkan dulu itu. Nah, apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti yang berasal dari surga kan bukan cuma Yesus tuh. Utusan juga bukan hanya Yesus. Tapi sekali lagi saya katakan,
apapun yang diutus itu sudah pasti bukan Tuhan itu sendiri, tetapi makhluk perantara, logos, ciptaan, nabi, rasul, malaikat, manusia. Itulah dia utusan. Tuhanlah yang menyelamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus. Tuhanlah yang menebus. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus. Jadi utusan ketika ia datang tidak mungkin kemudian menyampaikan sebuah konsep yang tidak berkesesuaian dengan sang pengutus. Makanya Yesus ketika datang, aku datang bukan atas kehendakku, ajaranku bukan dari diriku. Apalagi, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Semuanya seperti itu. Kenapa? Karena dia utusan. Makanya Islam itu dekat kepada Yesus. Karena Yesus mendudukkan dirinya sebagai utusan. Umat Islam implementasi daripada imannya, wajib hukumnya mendudukkan sosok yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Tuhan alias Rasul. Demikian Bang, silakan. Oke. Mungkin saya terangkan sedikit mengapa Yesus harus mengatakan dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia melakukan kehendak Bapa begitu, tidak bisa berbuat apa-apa dari ya tadi yang Bang Zuma bilang. Konteks kebudayaan Yahudi di dalam Perjanjian Lama itu selalu ada yang mengutus, ya biasanya nabi, pasti nabi, lalu mereka nabinya itu akan memberi arahan, memimpin atau menasehati, memberitahu hukuman begitu. Polanya banyak begitu. Nabi dikirim, bangsanya bertobat, nanti bangsanya bandel lagi, rusak lagi, lalu nabi dikirim lagi, begitu terus, berputar-putar begitu terus, begitu. Maka Yesus datang. Dia mengatakan yang tadi Bang Zuma bilang itu betul. Yesus memakai pola yang sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Tapi dia bukan nabi biasa. Dia bukan orang biasa begitu. Walaupun yang dia katakan ada itu, tentu dia tidak akan mengakui secara langsung eksplisit bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Karena tidak mungkin mereka akan langsung percaya. Makanya sering ada yang mengatakan banyak, mana dikatakan Yesus aku Tuhan sembah aku begitu. Yesus tidak mungkin secara gamblang mengatakan hal demikian. Karena kebudayaan monoteistik orang Yahudi tidak memungkinkan ada orang yang berani mengakui dirinya itu adalah Tuhan secara eksplisit. Tetapi dia melakukannya dengan implisit, begitu. Banyak hal-hal yang dia katakan sebelum Abraham ada dia sudah ada. Lalu kata saya nggak tahu sayang sekali. Tapi intinya begini Bang. Saya punya 5 poin sebagai guidance saya udah ingat 5 poin ini sebagai guidance saya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya harus elaborate satu-satu. Cuma saya ingat data saya nggak ada. Saya cuma bisa sebut 5 poinnya. Tolong diperhatikan sedikit. Yang pertama itu anos atau kehormatan. Yesus tuh punya kehormatan, julukan kehormatan yang Allah Bapa miliki, tapi dia juga punya. Begitu. Jadi kehormatan yang harusnya Allah terima, tapi Yesus juga punya sama. Begitu. Yang kedua, atribut. Yesus mempunyai atribut-atribut yang miliki sama seperti Allah itu sendiri. Yang ketiga, names. Yesus mempunyai nama-nama, gelar-gelar yang dimiliki oleh Allah itu sendiri, yang Yesus juga pakai. Keempat, deeds. Itu Yesus memiliki perbuatan-perbuatan yang Allah bisa lakukan, tapi dia juga bisa lakukan. Yang terakhir, asset. Dia mempunyai kedudukan yang yang hanya Allah sendiri punya, yaitu apa? Kedudukan tahta tertinggi di sorga. Yesus juga punya kedudukan tahta tertinggi di sorga itu sendiri. Yang akan saya bahas nanti di Markus. Silakan Bang. Paling nggak 5 itu. Oke, baik. Jadi saya sangat menghargai ya apa yang saudara paparkan terkait 5 item yang kemudian Yesus itu dikatakan memiliki 5 atribut, di mana atribut ini kemudian ada pada diri Yesus sehingga dia layak disebut Tuhan. Saya rangkum semua
punya kehormatan, kemudian punya titel atau atribut-atribut pekerjaan-pekerjaannya, kemudian gelar-gelar Yesus, kemudian kedudukan. Nah, yang saudara saya sampaikan ini itu diruntuhkan dengan satu data di dalam kitab saudara. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya itu, ternyata kita sama seperti Yesus. Jadi atribut apapun, gelar apapun, kedudukan apapun, pekerjaan apapun, kehormatan apapun yang ada pada diri Yesus, keadaan yang sebenarnya dia itu adalah makhluk. Makanya dikatakan tadi di dalam kitab yang saya katakan kepada saudara, pengakuan Paulus 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi orang-orang suci, pengikut Yesus yang suci, yang kudus, yang mendudukkan ajaran Yesus pada porsi yang sesungguhnya, maka mereka akan sama seperti Yesus, yaitu manusia yang suci, yang kembalinya hanya ke surga, bukan ke neraka. Itu dia poinnya. Nah, Yesus ini ketika didudukkan sebagai Tuhan itu sendiri, maka kita tidak duduk sebagai orang yang akan sama seperti dia. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Apa itu? Dia manusia. Terkecuali saudara kita ini ingin mengimani bahwa kita ini adalah Tuhan. Kita ini adalah Sang Theos. Selama kita tidak mengakui sebagai Theos, maka selama itu pula kita akan sama seperti Yesus. Yesus itu adalah manusia. Coba Anda lihat dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah ini? Anak-anak Allah ini adalah mereka yang kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan, alias Muslim. Boleh dilihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang disebut anak Allah itu adalah mereka yang Muslim. Mereka yang tunduk, patuh, disiplin di dalam menjalankan kewajibannya terhadap didikan Tuhan. Itulah orang-orang soleh, anak-anak Tuhan katanya. Kalau di Islam disebut Muslim. Tetapi belum nyata bagaimana nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Orang cerdas pasti tahu nih, kemana arahnya nih. Setinggi-tinggi levelnya Yesus, dia tetap saja manusia. Nah, kecuali yang saya katakan tadi, gereja memberikan titel, kedudukan, kehormatan, atribut, pekerjaan, layaknya dia adalah Tuhan. Padahal Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Nah, dijawab semua oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, Bang. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya sekedar kesaksian gereja. Apalagi hanya sekedar kesaksian saudara saya Mario. Kata Yesus bahwa segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti aku bukan Bapa, aku utusan. Saya kira kalau akal yang menjadi sandaran, selesai diskusi kita, Bang. Silakan. Sebentar, masih terjeda. Bang Jul, jangan banyak jeda, Bang Jul, nanti rungkat. Nggak ada, aku di sini nih. Tadi banyak jeda. Ya lanjut Pak Mario. Oke. Ya sedikit klarifikasi saja. Memang Bapak bukan Yesus kok, begitu. Saya percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Saya Tritunggal, saya bukan oneness. Lalu, yang tadi Bang Suma mengatakan di 1 Yohanes 3:2 itu sebenarnya tidak mengatakan apa-apa Yesus bukan Tuhan kok. Waktu itu ada dikatakan saya nggak bisa lihat Alkitab. Dia menjadi sama seperti kita begitu.
Saya nggak ngerti maksudnya Bang Zuma apa di dalam ayat yang kedua ini, di 1 Yohanes 3 ayat yang kedua ini. Apakah Bang Zuma menafsirkan bahwa itu ayat mengatakan Yesus nanti sama seperti kita, ya yaitu manusia itu sendiri, begitu? Langsung Iya. jawab aja Bang. Betul, betul. Kita akan sama seperti Yesus. Kalau dia Tuhan, maka kita Tuhan. Kalau dia manusia, benarlah sudah. Kita juga manusia. Karena kita akan sama seperti Yesus. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Bukan yang dijajakan oleh teman-teman. Silakan. Ya, itu dari ayat di awalnya sudah jelas kok. Yesus yang menyatakan dirinya, begitu. Yang menyatakan dirinya, aduh saya nggak bisa baca kitab sini gelap. Ya, di situ bukan menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan kok. Tuh, yang menyatakan sama dengan diri kita itu bukan mengasumsikan bahwa ya kita sama manusia, ya berarti dia manusia juga. Tidak, dia tidak mengatakan bahwa esensi kita sama yaitu manusia. Itu bukan dikatakan begitu, Bang. Itu dikatakan sifat kita yang sama seperti dia, atribut kita yang sama seperti dia, begitu. Bukan dikatakan esensi kita yang sama seperti dia, yaitu manusia itu sendiri, begitu, Bang. Iya. Jadi di situ dikatakan optomai. Optomai artinya kita akan melihat dalam keadaan dia yang sesungguhnya. Keadaan dia itu yang sebenarnya dikatakan katos. Sesuai dengan apa adanya. Jadi kalau saudara mengatakan sifat, oh enggak. Itu fisik yang kita lihat. Kondisi Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu yang kita akan lihat. Sehingga ketika kita ini manusia, maka dia juga manusia. Belum lagi ketika saya mengatakan tadi, pernyataan Paulus sendiri, 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti dia yang berasal dari surga. Yesus menerangkan, sebab mereka sama seperti aku, sama-sama bukan dari dunia ini, tetapi dari atas, yaitu dari surga. Murid-muridnya juga demikian adanya. Artinya bahwasanya mustahil muridnya itu juga adalah Tuhan. Tetapi muridnya juga adalah manusia kudus, manusia yang suci, gitu loh. Maka tempat kembalinya adalah ke surga. Seperti itu, Bang. Coba Anda teliti lagi 1 Yohanes 3 nomor 2 itu. Oke. 1:3 mengatakan begitu, melihat keadaan dia dalam keadaan yang sebenarnya, tapi bukan mengatakan melihat dia dalam keadaan manusia, begitu. Dia nggak dikatakan seperti itu, Bang. Dan terlebih lagi, ini menurut saya poin yang pentingnya. Di dalam konteks yang sama, ayat yang kelima, di situ ditulis, ia menghapus dosa manusia. Kalau memang hanya manusia biasa, kok ditulis ia menghapus dosa? Silakan. Gimana, Bang? Gimana? Ayat yang kelima, tadi abang kasih yang ayat yang kedua. Ayat yang kelima, di pasal yang sama juga, itu ditulis loh. Ia menghapus dosa. Bukan dosa pribadi atau orang apa segala, bukan. Dosa manusia. Kalau dia hanya sekedar manusia biasa, kok bisa menghapus dosa manusia? Nggak mungkin ditulis demikian. Maka ayat yang kedua, itu bukan bermaksud mau mengatakan Yesus itu sama Tuhan, sama manusia seperti kita. Ayat yang kelima menjelaskan banyak hal, terutama ketuhanan Yesus, karena ia menghapus dosa manusia. Silakan dibaca. Oke. Nah, kalau dikatakan dia mengampuni dosa, Bang, kan sudah jelas pekerjaan yang diberikan kepadaku. Mengampuni dosa itu adalah pekerjaan. Pekerjaan yang kulakukan itu bukan dari diriku, tetapi karena aku melihat Bapa melakukan itu, maka itu pun aku lakukan. Makanya makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadaku. Coba Anda lihat lagi apa yang saya ungkapkan kesaksian Yesus itu. Coba teliti lagi. Yohanes 5 nomor 36. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Mengampuni dosa, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku mengampuni dosa karena aku diberi kuasa. Coba kalau Yesus tidak diberi kuasa untuk mengampuni dosa, apakah Yesus bisa melakukan itu? Tidak. Apa buktinya? Yesus mengaku dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti sebab oleh karena dia diberi kuasa, dia mampu mengampuni dosa. Kalau tidak diberi kuasa, Yesus tidak mampu apa-apa.
Artinya betul dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah rasul Tuhan. Maka benarlah iman Islam bahwa beliau mampu melakukan apapun yang diberikan Tuhan untuk ia lakukan di depan Bani Israel. Coba Anda lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus yang setelah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi perantara di tengah-tengah Bani Israel, melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang Bani Israel tahu. Jadi yang menjadikan teman Kristen menuhankan Yesus karena dia mengampuni, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diberikan. Apalagi menghakimi. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 27. Dia dapat menghakimi manusia. Kenapa? Karena dia diberi kuasa. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Kalau dia Tuhan itu sendiri, maka dia tidak perlu diberi kuasa. Sebab kenapa? Dia Tuhan. Tapi karena dia bukan Tuhan, hanya utusan Tuhan, maka dia diberi kuasa. Siapapun yang diberi kuasa, maka pasti dia mampu melakukan sesuai dengan kuasa yang diberikan. Misalnya, saudara saya Mario diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengampuni dosa, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati. Apakah saudara Mario mampu? Mampu. Kenapa? Dia diberi kuasa. Begitulah Yesus. Dia mampu karena dia diberi kuasa. Orang yang menggunakan akal sehat pasti mendudukkan fase itu di mana Yesus mampu melakukan disebabkan karena dia adalah orang Muslim yang taat, orang soleh yang taat. Dia adalah anak Tuhan dalam perspektif Yudaism. Silakan. Terima kasih Bang. Di dalam sejarah Israel tidak ada ceritanya manusia, sekedar manusia biasa, nabi selevel nabi pun bisa mengampuni dosa manusia. Ingat cerita bahwa waktu Yesus mau mengampuni dosa, tiba-tiba ada ahli Taurat mau melempar batu kepada dia. Lalu dia berkata, siapa orang ini? Kenapa dia menghujat Tuhan? Begitu. Mengampuni, dari situ kita bisa tahu, dari cerita itu kita bisa mengerti bahwa dia tahu ini orang, Yesus ini sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, karena tidak mungkin manusia biasa bisa memberikan ampunan dosa, bahkan selevel nabi. Di dalam perjanjian lama, orang-orang, nabi maksud saya, nabi itu tidak bisa memberikan pengampunan dosa secara langsung seperti yang Yesus lakukan. Nggak bisa. Mereka pasti mengorbankan korban, lalu dosa bangsanya diampuni. Begitu. Memang ada yang mengungkapkan permohonan doanya. Ya Tuhan, ya Allah, ampuni bangsaku ini. Gitu. Dia meminta pengampunan. Begitu. Tapi itu dia meminta pengampunan. Bukan mengampuni secara langsung seperti yang Yesus lakukan. Begitu. Berarti yang Yesus lakukan berbeda dengan nabi yang terdahulu. Lalu poin kedua yang Bang Zuma mau beritahu itu menarik. Karena si pemberi kuasanya memberikan kepada Yesus, maka Yesus bisa mengampuni dosa. Itu tadi poin utama Bang Zuma yang aku tangkap. Ya, saya mengerti jelas. Poin saya begini, mengapa nabi yang dulu tidak diberikan juga sama seperti Yesus? Mengapa baru Yesus sekarang yang baru diberikan? Harusnya kalau memang Yesus nabi, sekedar nabi biasa, nabi yang lama itu juga dikasih yang sama. Dia bisa mengampuni yang sama persis seperti yang Yesus lakukan mulai dari Musa, Yesaya, apa segala macam gitu. Mereka melakukan hal yang Yesus lakukan. Kamu diampuni begitu. Karena Allah memberikan saya tugas untuk mengampuni kamu. Harusnya melakukan yang sama seperti Yesus. Tapi sejarah tidak ada yang membuktikan begitu. Yesus memberikan pengampunan dosa secara langsung kepada orang. Begitu. Bahkan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa seperti yang tadi 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang tadi saya katakan. Dari sana kita mengerti pengampunan dosa tidak mungkin sembarangan dilakukan di dalam kebudayaan orang Yahudi. Maka itu sudah pasti pekerjaan Allah, bukan manusia biasa. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Saudaraku, jadi gini, kalau Yesus mengampuni dosa itu, kita harus melihat latar belakang. Tuhan bagi Bani Israel, ketika Bani Israel itu melakukan suatu pelanggaran,
Tuhan seketika mengupahnya dengan kutukan berupa penyakit. Ciri-ciri orang itu telah diampuni adalah ketika kemudian penyakit itu sembuh. Maka orang itu dikategorikan tahir. Ditahirkan. Maka dia sembuh. Kutukan itu kemudian sudah nggak ada. Nah, Yesus datang menyembuhkan penyakit. Orang buta, orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Itu nggak ada. Nah, sekarang kalau saudara mengatakan nabi mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 21. Nomor 31, 32 dan seterusnya. Bagaimana seorang pelacur yang bermandikan dosa, rentenir, pemungut-pemungut cuka yang bermandikan dosa riba, masuk ke dalam surga tanpa penyaliban, tanpa adalah penebusan. Sebab mereka percaya kepada Yohanes. Artinya Yohanes mampu membuat seorang pelacur dan pemungut cukai masuk ke dalam surga melenggang, belum ada penyaliban. Kata siapa? Kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Lalu apa yang terjadi? Mereka melenggang masuk ke surga. Nah, itu yang pertama. Kedua, coba Anda lihat dengan teliti apa yang diterangkan Yesus di dalam Matius 6, nomor 14, nomor 16, biar lebih lengkap lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni juga kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti siapapun mampu kemudian mengampuni dosa. Gugur di situ. Gugur dia. Ternyata orang lain pun bisa mengampuni dosa. Nah, sekarang saya ingin ingatkan kepada saudara saya. Kalau Anda mengatakan dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, itu bukan faktor kemanusiaan. Di situ ada faktor ketuhanan dan seterusnya. Atau apapun narasi yang saudara bangun. Lihat di dalam Yohanes 17 nomor 14. Aku memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, Yesus, bukan dari dunia. Makanya saya katakan tadi. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Sama-sama bukan dari dunia. Yaitu datang dari surga. Sama seperti Yesus. Gugur. Makanya saya katakan berat kalau kita membahas siapa Yesus menurut Yesus. Karena kita akan digiring kepada kondisi di mana Yesus itu sesuai dengan iman Islam. Dia hanya nabi, dia hanya rasul. Lalu kemudian saudaraku, ketika Anda membawa narasi di mana orang Yahudi ingin melempari Yesus batu karena menyamakan dengan Tuhan, Anda kudu harus belajar di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus menjawab, bukan Bang Suma. Yesusnya yang mengklarifikasi. Hei kamu, orang-orang Yahudi yang ingin melempari aku batu, yang menuduh aku menyamakan diriku dengan Tuhan. Bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Oleh karena itulah saya mengaku Allah. Kenapa? Aku utusan Tuhan. Tetapi bukan berarti aku Tuhan. Karena aku berkata bukan dari diriku. Aku bekerja bukan karena pekerjaanku. Aku melakukan bukan karena perlakuanku. Bahkan aku katakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dan aku katakan, aku datang, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Coba. Jadi kita tidak akan pernah lari sekencang apapun kita tidak akan sampai kepada poin di mana Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan mungkin. Makanya Yesus mengatakan dalam kitab saudara, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Nah, sedangkan teman-teman Kristen, ajaran Yesus itulah yang membuat teman-teman Kristen menganggap Yesus itu memiliki sisi ketuhanan. Yohanes 7 nomor 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Final di situ, Bang.
Oleh karena itulah kemudian orang cerdas pasti menjadi muslim. Demikian. Ya, oke. Oke, makasih. Tadi yang tentang perumpamaan pertama, orang-orang sundal dan pemungut cukai itu akan masuk ke dalam surga. Waktu Anda menyampaikan perumpamaan, kalau tanpa melihat konteksnya, tanpa menyampaikan konteksnya, hanya memberikan kesimpulan di akhir, itu akan membuat sangat misleading sekali. Konteksnya adalah di awal ada yang Yesus memberikan pertanyaan, siapa yang masuk ke dalam surga pertama kali, orang yang pertama atau orang yang kedua, begitu. Saya nggak baca keseluruhannya karena habis waktu. Lalu orang-orang menjawab yang kedua, begitu. Loh, harusnya yang pertama dong. Orang yang pertama kali percaya, kenapa yang kedua, begitu. Ternyata Yesus memberitahu, yaitu orang-orang sundal, orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang yang marginal, orang-orang yang bisa dibilang kalau di dalam orang India itu kasta yang paling rendah, begitu. Mereka orang yang enggak perlu dipikirkan, mereka orang yang sangat direndahkan, tidak perlu diperhitungkan. Poin Yesus di situ. Ini loh, orang yang enggak diperhitungkan, orang yang diremehkan, orang yang paling dihina di dalam kelompok masyarakat sosial, itu adalah orang yang paling pertama ke surga. Poinnya di situ, bukan mengatakan tentang ya ini loh orang yang mereka ini orang kelas kasta paling rendah masuk ke surga tanpa penebusan. Yesus enggak poin di situ. Anda melebarnya terlalu salah sekali. Konteksnya tidak berbicara ini orang mendapat pengampunan dosa masuk ke surga tanpa kematian Yesus disalib. No. Yesus tidak mengatakan demikian. Tapi Yesus mengatakan ini orang yang paling direndahkan di dalam masyarakat. Tapi aku yang memperhatikan mereka. Itu keindahan ajaran Yesus sebenarnya. Orang banyak sekali yang seperti. Lalu yang mau Anda katakan, ajaran Yesus bukan dari Bapa. Itu saya setuju. Tetapi tidak membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan juga. Itu membuktikan apa? Yesus memang datang dari Bapa. Sama, Yesus sendiri yang adalah Allah yang datang dari Bapa, yang dia utusnya itu sendiri. Begitu. Kan tadi saya bilang, yang diutus belum tentu manusia biasa. Kita perlu menguji, Yesus ini apa? Begitu. Kalau betul Yesus memang adalah sekedar manusia biasa, menurut saya itu nggak mungkin. Bagi saya, Yesus cuma dua pilihan. Entah dia adalah orang skizofrenik, alias orang gila akut sekali, atau dia betul-betul Tuhan. Tidak mungkin orang biasa, tidak mungkin orang normal biasa, tidak mungkin nabi, tidak mungkin guru moral, tidak mungkin sekedar rabi. Tidak mungkin. Pilihannya cuma dua, orang gila, sangat-sangat gila skizofrenik, atau memang dia adalah Tuhan yang sejati, begitu. Menurut saya nggak ada jalan tengah, hanya dua itu saja. Kalau memang betul Yesus, kalau betul Yesus manusia, mengapa ada statement salah satunya dari dia itu seperti ini? Sebelum Abraham ada, aku udah ada. Yohanes 8:58, begitu. Boleh Bang Juma jelaskan? Silakan. Baik. Sebelum ke sana, saya terangkan dulu apa yang Anda paparkan barusan tentang pemungut cukai dan perempuan sundal. Coba Anda teliti lagi apa yang Yesus katakan. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Dengan kata lain, barang siapa yang percaya kepada Yohanes, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mau dia pesundal, mau dia apapun, pelaku kriminal, pencuri, penipu, koruptor, kalau dia bertaubat dan percaya kepada Yohanes, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kata siapa? Yesus. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan pesundal percaya kepadanya. Makanya mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Ya, jadi sekali lagi tolong diteliti itu saudaraku. Nah, sekarang pindah ke pernyataan saudara. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bung, yang dimaksud Yesus itu bukan dirinya.
tapi kemuliaannya. Coba Anda baca dalam 1 Yohanes 14. Kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Permuliakanlah diriku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki kehadiratmu sebelum dunia ada. Ternyata kemuliaan yang dimaksud itu adalah kemuliaan yang dipersiapkan Tuhan untuk dirinya. Baca 1 Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan Allah Bapa kepada dirinya. Poin pertama. Kedua, coba Anda lihat di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Sekali lagi, Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kalau Anda kurang percaya dengan pengkhotbah, silakan baca di Perjanjian Baru. Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Selesai. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Berarti kita sudah ada sebelum dunia ada. Abraham ada sebelum Abraham ada. Kita jauh lebih hebat. Tuhan memilih kita sebelum dunia ada. Artinya kita lebih dulu ada daripada dunia ini ada. Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Kalah Yesus, kita jauh lebih hebat. Efesus 1:4 nomor 5. Jadi saya katakan kepada saudara, apapun yang Anda ingin uraikan tentang Yesus, kitab Anda yang menjadi lawan Anda. Kenapa? Yesus, Anda mengatakan tidak mungkin, kecuali dia orang gila. Karena dia bukan orang gila, maka dia adalah Tuhan. Bung, itu menurut saudara, itu perspektif saudara, itu keinginan saudara. Amsal 3 nomor 5 harus berpegang kepada firman Tuhan. Jangan berpegang kepada pemikiran sendiri. Firman Tuhannya, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Menurut siapa? Menurut kitab saudara. Ini anakku. Anak itu apa? Hamba. Orang yang soleh, orang yang intim, orang yang taat mendengarkan didikan Tuhan. Menurut siapa? Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Nah, yang membuat Anda kemudian menafikan Yesus itu manusia adalah Paulus. Dengan matinya Yesus. Coba. Kita lihat dalam Roma 14, nomor 9. Apa tuh? Yesus yang telah mati, telah bangkit untuk dijadikan menjadi Tuhan. Nah ini yang saudara jadikan acuan, kemudian Anda balur, tidak mungkin Yesus itu orang gila, melainkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin dia adalah Tuhan itu sendiri, sementara dia sudah mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya Bung, Al-Quran menerangkan begini, mohon maaf ya, saya baca Al-Quran dulu, sedikit aja, supaya kita bisa memahami, apa sih Al-Quran terangkan terhadap orang-orang terdahulu. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka para ahli kitab ini ada orang-orang yang buta huruf, yang tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Inilah saudara, mohon maaf. Inilah saudara. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara ahli kitab itu ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan. Anda berangan-angan. Kenapa? Anda lepas kontrol ketika diperhadapkan pernyataan Yesus, aku adalah manusia, aku anak manusia. Ketika engkau mengatakan demikian, bukan manusia yang mengajarkan itu kepadamu, tetapi Bapa yang ada di surga yang mengatakan kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat anak manusia duduk di samping yang maha kuasa. Itu kata siapa? Kata Yesus. Dia anak manusia. Nah, jadi Al-Quran mengatakan itu. Kitab saudara mengukuhkan. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ketika kemudian dia datang, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat akan muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah antikristus itu. Jadi Yesus datang sebagai manusia, terangkat ke surga sebagai apa?
sebagai manusia. Di mana diterangkan? Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dia datang sebagai apa? Manusia. Dia duduk di samping kanan Bapa sebagai apa? Manusia. Markus 14 nomor 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Subhanallah. Jadi kalau Anda tidak melihat ini semua, mohon maaf, benar Al-Quran dengan mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada yang buta huruf, sudah tertulis BAB, BAB, babi, HAA, RAM, haram, tapi halal dibacanya, halal dipraktekannya. Kenapa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Umat Islam lebih bisa, lebih fase membaca Bible daripada orang Kristen itu sendiri. Mereka buta huruf. Inilah buta huruf yang sesungguhnya, bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kembali ke perumpamaan yang tadi. Yang Anda bilang tentang Yohanes Pembaptis. Harusnya kalau percaya Yohanes Pembaptis, mereka itu diselamatkan karena ya Yohanes Pembaptis itu sendiri. Jawabannya tidak. Apa sih yang Yohanes Pembaptis katakan? Yohanes Pembaptis sewaktu mau membaptis Yesus, itu kan dikatakan apa? Lihatlah, inilah anak domba manusia yang akan menghapus, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Itu poinnya. Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Yesus, dia mempersiapkan jalan untuk Yesus. Begitu. Dia bukan memberitakan tentang dirinya Tuhan atau apa, enggak. Waktu dikatakan yaitu perempuan sundal sama pemungut cukai percaya karena dari Yohanes Pembaptis, itu karena perkataan dia ini loh tentang Yesus yang adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Begitu. Itu poin utama dia, bukan mempercayai bahwa Yohanes Pembaptis Tuhan gitu, enggak gitu. Oke. Konteks keseluruhan dari perumpamaan tadi. Aduh, kalau tadi saya mau ingat-ingat, saya nggak catat. Tadi yang Abang mengatakan tentang Allah itu, saya jadi lupa. Oh, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu nggak ada bilang kemuliaan loh, Bang. Nggak ada. Bahkan orangnya waktu ahli Taurat sebelumnya itu ada yang katakan Yohanes 8 ayat 58. Kamu gila itu. Kok sebelum Abraham ada kamu udah ada gitu. Kamu umur berapa gitu. Tentu saja yang Abraham dimaksud Abraham perjanjian lama ya. Bukan Abraham, mungkin ada yang sama pada zaman itu namanya. Tapi Yesus katakan sebelum Abraham ada aku ada. Begitu. Itu bukan bicara tentang kemuliaannya, Bang. Nggak ada bicara kemuliaan atau apa. Eksistensi Yesus persis sebelum Abraham ada, aku ada. Saya belum bisa bahasa Yunani, tapi yang saya ketahui itu begini. Waktu yang Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, aku telah ada, begitu. Itu bukan berarti, ya mungkin kira-kira ya 100 tahun sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, atau 10 tahun sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Enggak. Tapi bahasa Yunani yang dipakai dalam grammar aslinya begitu. Sebelum Abraham ada, aku terus-menerus ada. Setahu saya itu present continuous yang dipakai. Oke, itu bahasa Yunani begitu. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari guru saya begitu. Saya memang belum belajar Yunani. Tapi kalau Abang belajar Yunani, tentu bisa dicek apakah saya salah atau tidak. Siapa tahu guru saya salah gitu. Saya terima kritik kalau memang saya salah atau mungkin guru saya yang salah. Tapi poin saya di situ. Anggap saja, let's say itu benar. Iya, berarti sebelum Abraham dia terus-menerus ada. Bukan telah ada. Kalau telah ada, kata telah ada yang dipakai, ya berarti siapa tahu ya sesudah Adam ada dia baru ada begitu. Kalau tua sama Adam. Tapi enggak, dia terus-menerus sudah ada. Itu artinya apa? Ya, dia sudah ada sejak dulu memang. Bukan cuma sekedar telah Abraham ada, dia baru ada. Sebelum Abraham dia baru ada, enggak ada. Terus menerus ada. Begitu. Itu poinnya di situ. Bukan bicara kemuliaan. No. Emang ada kata kemuliaan di situ, Bang? Saya cek di
Saya nggak tahu bahasa Indonesia ada atau enggak. Kalau ada mungkin boleh koreksi saya. Begitu. Bukan bicara kemuliaan. Sejatinya eksistensi Tuhan. Saya nggak ngerti yang abang maksud katakan Pengkhotbah 3:15. Bener ya? Pengkhotbah 3:15 ya? Saya baca berbicara tentang apa yang Abang Zuma mau katakan di sana. Itu nggak berbicara apa-apa tentang ini begitu. Saya bingung. Terus yang bicara Efesus. Sorry, saya buka sebentar. 10 detik aja. Sebab sebelum Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu yang Anda pakai. Berarti kita lebih dahsyat daripada Yesus. Begitu. Ya enggak, Bang. Allah memilih. Itu berarti Allah itu sendiri duluan. Dia yang memilih kita ini, manusia ini, sebelum dunia dijadikan. Itu memilih loh, bukan eksis. Baru memilih. Belum eksistensi. Begitu. Saya kira cukup. Silakan, Bang. Hello, silakan Bang Zuma. Sorry, termute rupanya. Baik. Saudara, di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15 yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Apa yang ada sekarang ini? Itu sudah ada menurut pengkhotbah. Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi belum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Berarti kita sudah ada. Bagaimana mungkin kemudian kita dipilih sebelum dia diciptakan kalau kita belum ada? Kita sudah ada menurut Efesus 1 nomor 4. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, ini apa maksudnya? Apakah eksistensi Yesus? Tidak. Yesus ada ketika ibunya sudah sedetik setelah ibunya melahirkan. Barulah Yesus itu ada. Lalu apanya? Oh tidak Bang Suma. Yang ada itu ketuhanannya. Kalau demikian, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum ada Abraham? Boleh abang saya jawab singkat? Dari mana Yesus tahu kalau dia itu ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu sebelum dia tahu? Ya, statement dia sendiri yang mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, Bang. Iya, itu dari mana dia tahu bahwa dirinya sudah ada sebelum Abraham ada? Oh, dari mana dia tahu? Ya, dia tahu sendiri. Tentu saja kalau bukan pelakunya itu sendiri, ya bagaimana mungkin dia nggak tahu? Ya, dia itu sendiri toh yang mengalaminya. Apakah dia sudah lahir sebelum ibunya melahirkan? Kalau memang mengatakan belum lahir, tidak dicatat itu. Jadi kalau mengatakan belum lahir, nggak tertulis itu di dalam Alkitab. Tapi dia sudah eksis sebelum itu. Berarti dia Tuhan itu sendiri? Oh tentu. Tapi bukan Allah Bapa ya. Oke. Tapi kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Oke. Kalau memang tidak mengetahui hari kiamat, wajar menurut saya. Karena di dalam kemanusiaannya ada hal yang dia tidak tahu. Silakan. Loh, lalu dari mana dia tahu kalau dia ada sebelum ada Abraham? Memang pada masa lalunya begitu, Bang. Dia tahu. Bukan berarti dia memang nggak tahu. Begitu. Jadi dia tahu karena dia Tuhan. Tapi dia tidak tahu kapan hari kiamat karena dia manusia. Ini konsep apa yang Anda ingin jajakan, Bang? Anda ingin sampaikan ke kita? Yang lebih tepatnya adalah Yesus itu memberitakan dia ada sebelum Abraham ada. Karena dia itu memang adalah nabi. Nabi itu sudah ditentukan. Sejak sebelum dia dilahirkan, dia sudah dikodratkan menjadi nabi. Itu yang dia tahu. Makanya saya katakan di dalam doa Yesus dalam Yohanes 17 itu, di data-data pertama, nomor 1, nomor 2, dia berdoa kepada Bapa, kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia ada
Artinya kemuliaan dia sebagai nabi, pengetahuannya itu sudah dirancang oleh Tuhan. Makanya dikatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Maksudnya apa? Tuhan sudah merancang aku untuk menjadi nabi, rasul, juru selamat bagi Bani Israel. Nah, kalau itu yang menjadi acuan, Al-Quran juga sama. Praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Bagaimana kemudian Yesus sudah diceritakan di sana. Itu sudah pasti tuh surah Al-Ma'idah apa Ali Imran? Di Ali Imran ayat 81. Itu sudah sangat jelas sekali ketika Tuhan di zaman praeksistensi para nabi, Tuhan sudah mengangkat saksi-saksi mereka. Para nabi bersaksi akan datangnya sosok para nabi. Nabi-nabi juga bersaksi di masa praeksistensi mereka kalau mereka itu sudah ada. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Apa kata para nabi di praeksistensi mereka? Qala aqrartum wa ahzaztum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Dia katakan kami percaya, kami mengetahui, kami setuju, kami yakin. Ini praeksistensi, mereka belum dilahirkan, tapi mereka sudah melakukan perjanjian kekal akan keberadaan mereka sebagai nabi. Makanya Yesus diceritakan demikian. Di dalam Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadaku sebelum dunia ini ada. Sama di Yohanes 17, demikian juga adanya. Makanya Yesus tidak tahu hari kiamat, karena dia bukan Tuhan. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 24 nomor 36, hanya Bapa yang tahu. Yang tahu tetapi tentang hari kiamat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, kemudian anak tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kalau Yesus itu Tuhan, maka dia tahu kapan hari kiamat. Tapi karena dia bukan Tuhan, dia hanya anak Tuhan, dia hanya manusia utusan Tuhan, maka dia tidak tahu. Itu bang poinnya. Tapi nggak apa-apa. Ini iman saudara, kita hargai. Silakan aja dengan iman saudara. Saya hanya memaparkan dari perspektif Islam dan juga ajaran Yesus bahwa dia hanyalah manusia. Mau sampai kemanapun level tingginya Anda tuduhkan, Anda nobatkan Yesus, Yesus tetap bersaksi tentang dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa pekerjaan yang kulakukan bukan pekerjaan orang gila, tetapi pekerjaan sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Kalau utusan presiden, dia bisa otoriter, maka itu wajar. Dia utusan presiden 01 di negara ini. Wajar. Kalau gubernur diberi ruang kemudian untuk memberikan satu aturan internal di daerahnya, wajar dia wakil presiden. Wakil presiden aja mampu kemudian melakukan itu. Bagaimana wakil pencipta langit dan bumi? Jadi kalau Yesus kemudian diberi kuasa membalikkan matahari, terbit barat, terbenam di timur, maka itu pun bisa terjadi. Kenapa? Dia wakil Tuhan, coy. Andaikan bisa Yesus itu air hujannya bukan dari langit ke bumi, tapi dari bumi ke langit, itu pun bisa terjadi. Kenapa? Dia wakil Tuhan, coy. Dan sebagai wakil Tuhan, kuasa Tuhan itu diberikan kepadanya. Apapun yang bisa dia lakukan, apapun dia bisa serukan, apabila dia mendapat petunjuk dari yang mengutusnya. Kita juga bisa. Sayangnya kita ini bukan utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Theos, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Yahweh itu sendiri. Dalam arti kata, penyampai firman. Nah, bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ya sama. Dia juga mengatakan, dia juga dikatakan sebagai orang yang harus diikutin kalau manusia itu mau selamat. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dia Muhammad yang akan mensucikan umatnya. Coba. Mensucikan umat yang mengikuti dia. Kenapa manusia yang mengikuti beliau ini disucikan? Karena kalau dia pengikutnya memiliki dosa, dosa harian disucikan dengan beristighfar.
Dosa mingguan disucikan dengan sholat Jumat. Dosa tahunan disucikan dengan bulan suci Ramadan. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan siapapun pengikutnya yang taat kepadanya. Subhanallah. Ini Bang, poin. Jadi saya katakan, kenapa umat Islam itu dekat kepada Yesus? Karena umat Islam rangkulan dengan ajarannya. Beliau Nabi, beliau Rasul yang diutus kepada Bani Israel sebagai juru selamat menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian, silakan. Oke, makasih. Saya sampai lupa mau ngomong apa. Tadi sampai mana itu? Yang tadi di awal Anda mengatakan tentang sebelumnya tadi apa saya lupa, sumpah. Andai saya di tempat orang saya bisa catat. Ya udahlah, yang saya ingat aja. Tentang ini Bang, yang pra-eksistensi Yesus begitu. Tadi Anda sempat mengkaitkan tentang Nabi Muhammad, ya berarti Nabi Muhammad sudah ada sebelum pra-eksistensinya. Terserah, saya tidak mengatakan, saya tidak mau membahas tentang Al-Quran. Kalau Anda mau menganggap itu sebelum dunia ini ada Muhammad itu sendiri, silahkan terserah. Tapi poin saya begini, waktu Yesus mengatakan bahwa dia memang mengetahui sebelum Abraham itu ada, memang dia terus-menerus ada, ya wes. Apa yang bisa saya tafsirkan dari itu? Jangan ditafsirkan kemuliaan ya Bang. Itu memang perkataan Yesus sendiri, eksplisit begitu. Lalu yang kedua, kalau memang Yesus mengatakan dia mengetahui hari akhir dan hanya Bapa sendiri yang mengetahui, yang malaikat pun tidak, anak pun tidak, ya wes, terjadilah sesuai perkataan Yesus. Saya tidak bisa menafsirkan apa-apa, tapi yang jelas begini, ayat itu tidak berkata tentang ketuhanan Yesus. Teman-teman Muslim sering mengkaitkan begini, mesti mengetahui hari terakhir, hari kiamat, baru itu disebut Tuhan. Menurut saya tidak. Kalau Anda mau menyimpulkan satu orang tokoh, Tuhan atau tidak, lihat keseluruhan garis besar. Bukan dilihat dari satu perkataan, dua perkataan, 10, 20, 30 perkataan. Lihat keseluruhan hidupnya. Kalau memang Allah, Yesus itu sendiri tidak mengetahui hari akhir, ayat itu bermaksud mengatakan hanya Allah Bapa yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya wes, begitu. Stop sampai di situ. Itu tidak mengatakan begini, hanya Allah yang mengetahui hari akhir. Berarti selain itu yang tidak mengetahui bukan Tuhan. Itu tidak dikatakan eksplisit demikian. Poinnya, itu waktu itu Yesus mau mengatakan, iya betul, hanya Bapa sang penguasa itu sendiri yang mengetahui hari akhir. Titik. Kalau ada penafsiran bahwa kesannya Yesus nggak tahu apa-apa, bahwa dia tidak maha mengetahui, ya ada kesan demikian. Tapi bukan berarti bukti dan argumen bahwa Yesus itu Tuhan, itu stop sampai di situ. Enggak, masih banyak ayat melimpah yang lainnya Bang. Ini sangat disayangkan, saya memang nggak bawa data saya, serius. Saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya hafal. Saya ini, ingatan saya agak payah, nggak seperti Abang. Begitu. Tapi poin utama saya di situ, ayat itu tidak menceritakan tentang ketuhanan Yesus ataupun kemanusiaan Yesus. Itu cuma mengatakan tentang, iya hari terakhir cuma Allah, Bapa itu sendiri yang tahu. Begitu. Dan tidak mungkin orang biasa berani mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bapa dan aku adalah satu. Begitu. Lalu, Yesus mengampuni dosa. Dan cuma Allah sendiri yang mengampuni dosa. Lalu waktu Yesus mengadakan mujizat, semua mujizat yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan, itu dengan kalimat langsung, perintah langsung. Bukan dengan seizin Allah Bapa, perantaran Bapa. Seperti nabi-nabi lakukan. Begitu. Kalau nabi-nabi lakukan, dia berdoa dulu, dia memohon dengan kuasa Allah dulu, baru dia bisa melakukannya. Tapi Yesus dengan kalimat langsung itu semua dilakukan. Begitu. Dia melakukan tindakan dan kalimat dia sendiri, lalu terjadi hal itu sendiri. Begitu. Lalu satu hal lagi, ada sedikit analisa mengapa Yesus tidak mengetahui hari akhir. Memang sisi kemanusiaannya tidak memungkinkan dia itu persis sama seperti Allah Bapa. Karena dia terbatas dalam beberapa hal. Ini paradoks tentang Yesus.
Satu sisi, memang dia rasanya tidak mengetahui apa-apa. Tapi satu sisi, dia banyak mengetahui banyak hal. Satu sisi, Yesus itu mengatakan, Abraham, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Tapi Yesus sendiri lahir dari rahim Maria. Itu paradoks. Paradoks dalam kekristenan. Tapi paradoks ini bukan berarti kesalahan. Paradoks yang Yesus katakan ini bukan berarti kesalahan, enggak. Tapi memang hal-hal yang kelihatannya bertentangan. Tetapi di dalam natur manusia, dia tuh masuk. Di dalam sejarah manusia, itu masuk. Dan dia mengambil natur manusia. Satu sisi berkuasa, tapi satu sisi punya kelemahan. Dia bisa perlu makan, dia bisa lelah, dia perlu kehausan, dia sedih begitu. Kok Allah sedih? Kok Allah makan? Allah makan ikan bakar begitu. Mana ada Allah makan ikan bakar gitu kan. Memang itu paradoks yang Yesus katakan. Tapi by the end of the day, kesimpulan ketika membaca keempat itu, saya tidak mendapatkan bahwa dia sekedar manusia biasa. Dan itu bukan ajaran gereja. Oh sorry, mungkin itu ajaran gereja, tapi ajaran gereja bersumber dari Alkitab itu sendiri. Begitu. Ajaran gereja itu bukan doktrin gereja, itu bukan diformulasikan sendiri suka-suka dewe dari otaknya Bapak gereja, enggak. Tapi itu sumber dari Bible itu sendiri, begitu. Bukan yang dikarang-karang dia sendiri. Itu poin utama saya kepada teman-teman Muslim yang selalu menganggap bahwa itu ajaran gereja, ajaran gereja. Ajaran gereja kenapa? Ada yang salah dengan ajaran gereja. Ajaran gereja back to Bible. Harusnya begitu. Oh ya, yang pengkhotbah 3:15. Sejujurnya saya agak lupa tadi Bang Zuma ngomong apa. Itu tidak menjelaskan apa-apa yang sebelum tentang apa sebelum segala sesuatu. Aduh, sorry saya lupa Bang. Nanti kalau ada waktu boleh jelaskan lagi. Makasih. Ya. Oke, saudara saya menghargai ya, itu iman saudara. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, tapi dia tidak mengetahui kapan hari kiamat, maka Tuhan itu saya katakan sekali lagi, saya mohon maaf, Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak benar, alias Tuhan palsu. Karena Tuhan yang benar itu maha tahu. Coba Anda lihat di dalam 1 Samuel 2 nomor 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu, Theos itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Mazmur 44, Mazmur 139, kemudian 1 Samuel 16 dan seterusnya. Data-data itu mencerminkan Tuhan itu maha tahu. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 44 nomor 21. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Allah mengetahui rahasia hati. Kalau hati manusia aja bisa dia tahu, apalagi hari kiamat, toh dia yang menentukan. Tapi ternyata Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Batal dia. Makanya coba Anda bertanya kepada diri saudara. Tanya, renungkan dalam hati. Yesus itu adalah Tuhan. Pada dirinya ada aspek kemanusiaan yang tidak maha tahu. Oke, dicatat. Itu poin pertama. Sekarang Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu apakah ada unsur kemanusiaan pada dirinya? Tidak ada. Tuhan Bapa itu apakah ada unsur pada dirinya tidak mengetahui hari kiamat? Tidak ada. Tuhan Bapa maha mengetahui. Tuhan Yesus ada sifat yang melekat pada dirinya tidak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah manusia yang dipaksakan menjadi Tuhan. Saudara saya ini ada pada poin itu. Saya sudah membantu untuk menjelaskan. Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya diberi kuasa. Kalau saudara memberikan dua pilihan, dia orang gila atau dia Tuhan itu sendiri, Anda kurang poin. Harusnya 3. Yesus ini orang gila, dia betul-betul Tuhan, atau Anda yang gila.
Itu 3 poin itu yang harusnya kemudian Anda dudukkan. Jangan Anda paksakan dua perkara ini. Kenapa? Karena Yesus bukan orang gila dan Yesus juga bukan Tuhan. Yang memahami pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah orang yang diilhami ilmu pengetahuan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, sehingga dia mampu melakukan apapun yang dia mau sesuai dengan izin Tuhannya. Apa poinnya? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku melakukan pekerjaan bukan pekerjaan diriku sendiri. Pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan, untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Coba kita lihat dalam kitab saudara. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti pekerjaan yang diperontongkan oleh Yesus adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan. Kenapa Anda menyembah dia, menuhankan dia hanya karena pekerjaan itu? Sementara pekerjaan yang lakukan itu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat air menjadi anggur dan seterusnya. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Bapa kepadanya. Selesai kita. Sekiranya Anda mendudukkan porsi Yesus menurut Yesus itu sendiri. Tapi karena Anda mendudukkan Yesus menurut iman saudara, ya yang dikatakan iman bang, apapun bisa dipercaya. Bara api bisa diimani seperti es batu, bisa. Tapi apakah itu betul? Tidak. Kulkas bisa diimani bahwa dia adalah kendaraan roda 5, bisa. Tapi apakah itu benar? Tidak. Tapi kalau hanya sekedar iman, ya banyak orang yang menikah dengan binatang karena dia menganggap binatang itu adalah inkarnasi daripada bidadari. Bisa, kenapa? Karena itu iman, percaya. Tapi apakah itu sesuai dengan fakta? Tidak. Inilah yang ada pada diri saudara saya. Tapi itu tetap saya hargai. Itu adalah iman saudara. Silakan dengan iman saudara. Kiranya Tuhan kemudian bisa menjamah saudara sehingga akal Anda itu bisa menjadi nomor wahid di dalam menemukan kebenaran siapa Yesus menurut Yesus. Demikian. Oke, terima kasih Bang. Sorry host, ini mau sampai kapan? Saya sih nggak masalah sih sampai mana. Iya, terserah Bang Mario aja. Kalau kita sih bebas aja Bang. Kalau sudah menyerah silakan angkat tangan Bang, biar kita carikan yang lain. Oke, terima kasih. Baik. Brother Mario abis sama Gurunda sama Akuk nanti itu dijawab dulu. Aku ada pertanyaan soalnya. Iya, boleh. Supaya langsung syahadat hari ini. Oke. Nanti saya baptis kamu juga. Makasih. Tiap hari aku 5 kali itu. Oke, untuk Bang Zuma dulu ya. Oke. Tadi Bang Zuma katakan di awal harusnya Yesus mengetahui segala hal. Kalau dia memang Tuhan. Karena memang salah satu syarat Tuhan menurut Bang Zuma yaitu mengetahui segala hal. Setuju Bang. Saya setuju 100% sama Bang. Allah yang saya sembah adalah Tritunggal. Pribadi pertama mengetahui segala hal. Kalau memang pribadi kedua sang anak Yesus itu sendiri mengatakan tidak mengetahui hari akhir, ya wes, no problem. Begitu. Nggak ada masalah. Why? Ya Allah Bapa tetap mengetahui. Allah yang saya sembah juga. Begitu. Gak ada masalah kalau Anda mau mengatakan Yesus tidak mengetahui hari akhir, dia bukan Allah. Jangan lupa Allah Bapa juga yang saya sembah, Allah Tritunggal itu sendiri, ya dia yang mengetahui banyak hal. Dia mengetahui semua hal, bukan banyak hal. Begitu. Oke, itu satu. Sorry sebentar, lihat chat. Waktu Bang Zuma mengatakan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah Bapa utus, begitu. Saya setuju sekali lagi, setuju 100%. Yesus melakukan apa yang diutuskan dari Bapa kepada dia. Salah satunya itu mati di kayu salib. Itu adalah tugas dia di dunia ini, mengabarkan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan berita baik itu sendiri. Lalu pada akhirnya, ultimately, keempat Injil mengatakan dia disalib dan mati di kayu salib. Begitu. Saya senang Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam kutipan-kutipan Alkitab. Tapi poin saya satu, Abang konsisten nggak dengan kehidupan Yesus itu sendiri?
yang dari dia lahir, yang dikatakan malaikat adalah Immanuel, Allah itu sendiri, sampai dia mati, begitu. Anda mengkutip Yesus yang katakan itu sendiri, tapi apakah Anda juga mau mengatakan bahwa yang Yesus katakan itu sendiri adalah dia mau mati di kayu salib menghapus dosa manusia dari perjamuan terakhir yang dia sebutkan? Ini adalah perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku bagi tanda menebus dosa banyak orang, begitu. Yesus menceritakan tentang kematian dan kebangkitannya. Kalau Bang Zuma berani mengkutip tentang perkataan Yesus, semua mungkin yang perkataan merah di dalam Alkitab, tapi Anda juga harus konsisten mengatakan bahwa dia juga adalah yang disalibkan dan mati dan bangkit. Walau saya tahu kita bukan mendiskusikan tentang penyalipan dan kematian Yesus, karena itu sudah pernah kita diskusikan kemarin, begitu. Tapi poin saya begini, siapapun Muslim yang berani mengkutip semua tulisan merah yang Yesus katakan, harus berani mengkutip jalan hidup Yesus juga, dari awal dia lahir sampai dia naik ke sorga, termasuk disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Itu poin penting saya. Saya suka Muslim yang mengetahui ayat-ayat Alkitab. Saya sungguh suka. Tapi tolong please konsisten bahwa dia yang Yesus yang kalian kutip di dalam Alkitab, itu juga adalah Yesus yang disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Begitu. Apakah teman-teman Muslim mau konsisten di situ? Begitu. Saya melihat Yesus garis utama. 4 Injil semuanya garis utamanya ini. Yesus lahir, walaupun Markus tidak menuliskan Yesus lahir, tetapi tetap di dalam 4 utama ini. Yesus lahir, pelayanan, disalibkan, mati, dan bangkit, dan naik ke surga. Semuanya mencatat 4 hal itu, Bang. Begitu. 4 hal itu tidak mungkin terjadi kepada manusia biasa. Begitu. Kalau sekedar nabi biasa, ya itulah. Pasti mati, begitu. Semuanya pasti mati, pasti mati, pasti mati. Yesus mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Apakah teman-teman Muslim mau konsisten? Mau mengkutip Yesus juga waktu dia mati di kayu salib itu sendiri? Atau mempunyai penafsirannya sendiri? Kalau mempunyai penafsirannya tersendiri, yang saya tahu Bang Suma tidak percaya bahwa Yesus disalib, arti Anda nggak konsisten. Ada hal Yesus yang Anda tafsirkan sendiri dari perspektif Muslim. Berarti poin utama saya itu adalah Anda cherry picking, mengambil ayat-ayat yang kelihatannya mendukung argumen Anda bahwa Yesus itu sekedar manusia biasa. Tapi saya melihat gambaran utuh, garis besar utama, bahwa Yesus itu apa adanya sesuai yang di dalam Injil. Apa adanya. Yesus lahir, Yesus pelayanan, Yesus mati, dan dia bangkit. Begitu. Kalau enggak, jangan kutip Alkitab. Poin saya di situ. Anda mempercayai bahwa Yesus itu diutus sama Bapa, bagus. Anda percaya itu bagus. Tapi tolong percaya juga bahwa dia yang diutus Bapa harus mati di kayu salib. Kejadiannya itu memang Yesus disalib. Begitu. Anda harus percaya itu juga. Percaya Yesus, percaya utuh. Bukan percaya apa yang dia katakan secomot-secomot ayat saja. Jangan cherry picking. Nah, itu poin utama ketika mempelajari Yesus secara utuh tanpa melihat dari buku yang lain. Keempat Injil itu memberitakan berita yang sama. Lahir, mati, bangkit, dan juga naik ke surga. Silakan, terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang mengutuk Tuhan itu diibaratkan sebagai perempuan gila. Anda bisa baca di dalam kitab Ayub bab 2, 1 perikop. Dan saya tidak mau dikatakan sebagai perempuan gila dengan mengatakan Tuhan datang, mati, terkutuk di atas tiang salib. Yang mengutuk Tuhannya itu adalah hanya perempuan gila menurut kitab Ayub. Itu yang pertama. Lalu kemudian Tuhan menyatakan kepada Musa melalui firman-Nya di dalam Keluaran 22 nomor 28. Jangan engkau mengutuk Tuhan, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu.
Yesus ini kalau dikatakan Tuhan, dia tidak boleh dikutuk. Kalau dikatakan dia adalah pemuka, nabi, rasul, pemimpin, Mesias, Kristus, kata Tuhan, jangan engkau menyumpahi dia di tengah-tengah bangsamu. Keluaran 22 nomor 28. Jadi tidak ada jalan untuk Yesus kemudian duduk sebagai Tuhan, duduk sebagai tokoh. Nggak ada jalan. Makanya di Islam, beliau itu diangkat ke langit. Karena dia tidak sampai kepada pengumpatan, apalagi pengutukan, apalagi pembunuhan. Saudara coba tengoklah secara sadar, coba Anda tengok di dalam kitab saudara. Yesaya 45 nomor 6. Meskipun itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, tapi Anda sudah mengakui itu adalah kitab saudara. Catat dan tolong diresapi itu, supaya mereka mengetahui, kata Tuhan, dari terbitnya matahari dan dari terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Segalanya itu kulakukan supaya dari timur sampai ke barat semua tahu akulah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku. Yesus, Tuhan di mana dia? Itu poin. Tuhan loh yang mengatakan itu. Tuhan. Kedua, Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalau Anda mengatakan pribadi baru, berarti siapa itu? Dari yang Bapa mengubah pribadinya menjadi manusia. Gak bisa. Kenapa? Tidak ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia. Tapi Yesus manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Kalah, keliru. Itu doktrin, itu dogma. Itu salah paham, salah tafsir terhadap pengajaran Yesus. Yesus datang mengaku, aku bukan Tuhan. Dipaksa menjadi Tuhan. Enyalah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Engkau tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku yang ada di surga adalah, hendaklah semua orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak ada Tuhan selain dia. Maka ketika aku datang, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, Tuhan yang keempat, apalagi 1000 Tuhan, gak ada. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah engkau yang ada di surga. Dan mereka mengenal aku sebagai utusan. Sebagai utusan aku Tuhan atau aku manusia? Aku manusia. Maka benarlah iman Islam, bahwa Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus adalah hamba Tuhan. Selesai, final di situ. Nah, sekarang mari kita uji. Ketika Yesus dicobai, ini cerita di dalam kitab saudara. Bukan saya ngada-ngada nih. Karena pernyataan-pernyataan Tuhan dan pernyataan-pernyataan Yesus Anda tolak. Dia tetap aja Tuhan menurut saudara. Sekarang mari kita lihat ilustrasi cerita yang ada di dalam kitab saudara. Kalau ini juga Anda tidak percaya, ya, benarlah kata Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, bisu dan tuli, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Camkan baik-baik. Coba Anda buka kitab Anda sekarang, Matius 4 nomor 6. Dan seterusnya. Ketika kemudian Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, apa kata iblisnya? Wahai Yesus, ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau adalah anak Tuhan, lepaskan, buang, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Tuhan telah menyatakan, ada tertulis, jika engkau benar anak Tuhan, maka malaikatnya akan diutusnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Buka kitab saudara sekarang, biar saya tunjukkan data kebenarannya. Ketika kemudian iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau Yesus, bahwa Tuhanmu akan mengutus malaikat agar engkau didatang tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul. Lalu apa yang dituliskan oleh Allah tentang Yesus? Di mana itu tertulis? Kita lihat di dalam Mazmur 91. Ternyata Tuhan telah menubuatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan mengangkat nabinya dari penganiayaan Bani Israel. Saya bacakan kepada saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus. Akan berkata kepada Tuhannya,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercaya. Kata siapa? Yesus. Dia berdoa semalam-malaman. Berdoa kepada siapa? Bapa. Untuk apa? Untuk berlindung kepadanya. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini cerita tentang Yesus nih. Yesus akan dibebaskan dari jerat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya sekiranya aku mau, aku akan mendatangkan malaikat dari langit. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi aku tidak akan menimpamu. Tetapi itu tidak akan menyentuh dirimu, tidak akan menimpa dirimu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah. Berarti Yesus sudah dinubuatkan akan diselamatkan. Data selanjutnya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Panjang umur dia, dan dia akan dikenyangkan. Inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya Yesus itu akan ada selama-lamanya, akan menemani selama-lamanya. Kenapa? Dia masih hidup. Akan panjang umur dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini nubuat untuk siapa? Untuk Isa alaihissalam. Iblis berkata, jika engkau betul anak Tuhan, utusan Tuhan, orang yang soleh, orang yang benar di mata Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis bahwa dia Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul, Yesus itu adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba Tuhan yang soleh. Maka kemudian Tuhan mengirim malaikat untuk menatang dan mengangkat beliau naik ke langit. Itu sudah dibenarkan oleh Al-Quran dan dibenarkan oleh nubuatan Mazmur 91. Kurang apa lagi? Jadi kalau Anda mengatakan dia Tuhan, dari perspektif mana? Dari aspek mana dia Tuhan? Sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di sini adalah Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, ku di sini Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, berarti dari Bapa. Kuasaku dari Bapa. Penghakimanku dari Bapa. Semua dari Bapa. Jadi dari mana aspek Tuhan? Oh, dia memang Tuhan, tapi junior. Yang senior itu Bapa. Dia Tuhan junior. Nggak bisa. Karena Tuhan sudah mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelahku. Nggak ada. Sementara Yesus, firman itu telah menjadi daging. Dibentuk dia. Bukan Tuhan Yesus ini. Dia hanya nabi, dia hanya rasul. Demikian. Silakan Bang. Oke, makasih. Tanggapi dulu yang pertama. Yesus dikutuk. Oh, tadi abang bilang Anda tidak berani mengatakan Yesus Tuhan, itu masa dikutuk sih di kayu salib. Betul sih, saya setuju kepada Anda. Masa sih Tuhan dikutuk begitu? Kalau dia disalib berarti dia terkutuk. Saya setuju bahwa Yesus menanggung kutuk. Itu artinya dia terkutuk. Dan salib memang simbol kehinaan, simbol kutukan Allah kepada itu. Simbol memang dosa-dosa itu semua ditimpakan kepada Yesus begitu. Dia harus menanggung semua hinaan, kutukan itu sendiri. Saya setuju kok dengan itu. Begitu.
Tapi ingat nggak Bang, di waktu debat tentang salib penyaliban Yesus di awal-awal, daripada membicarakan makna salib, kita bicarakan dulu faktanya. Maknanya pasti ditolak, ya toh? Apapun makna salib pasti ditolak dengan teman-teman Muslim. Makna salib itu apa? Yesus menghapus dosa, Yesus menanggung kutuk, Yesus mau ya mengampuni dosa begitu. Ya itu makna-maknanya begitu. Tapi jangan repot-repot bahas makna dulu. Kita bahas faktanya dulu. Kalau faktanya saja tidak diterima, apalagi maknanya. Pintunya fakta dulu diterima, maka maknanya. Tapi saya tahu ini bukan bicara tentang diskusi penyaliban. Tapi ya abang ngerti maksud saya ya, begitu ya. Maknanya apapun pasti Anda tolak, teman-teman Muslim pasti tolak, gitu. Maka diskusinya arahin ke faktanya dulu. Lalu Anda mengkaitkan tentang yang di dalam Al-Quran Anda dengan Mazmur 93. Kalau saya nggak salah mungkin, kalau saya salah tolong koreksi. Mazmur 93 itu sama sekali bukan berbicara tentang Yesus. 91 Bang, 91. Maaf saya luruskan. Sorry. 91. Ya. 91 bukan bicara tentang Yesus. Saya bingung kenapa Anda mau mengkaitkan itu dengan Yesus. Nanti tolong dijelaskan. Silakan coba. Itu gimana bisa tiba kepada kesimpulan bahwa itu adalah ya Tuhan atau Yesus itu sendiri, begitu. Saya tahu Tuhan tidak akan mati. Betul, Tuhan tidak mati, begitu. Tapi Yesus yang mempunyai natur kemanusiaan itu sendiri mati, tapi pada akhirnya juga dia bangkit. Lalu, ya memang pada esensinya Tuhan tidak akan pernah mati. Lalu, Anda mengkaitkan dengan Al-Quran. Mohon maaf, saya tidak akan pernah setuju bahwa Al-Quran mempunyai korelasi dengan Alkitab. Seperti Perjanjian Baru mempunyai korelasi dengan Perjanjian Lama. Itu punya korelasi yang lebih mendalam. Kristen lahir dari sejarah Judeo-Kristian, yaitu orang Yahudi itu sendiri. Itu masih punya kaitan yang mendalam. Tapi mohon maaf, Al-Quran tidak mempunyai kaitan apapun dengan kekristenan Alkitab itu sendiri maupun dengan kitab-kitab orang Israel pada waktu itu. Jadi yang Anda lakukan cocokologi bagi saya, berusaha memaksakan apa yang ada di dalam Al-Quran kepada Alkitab itu sendiri. Begitu. Tidak ada benang merahnya, nggak ada sama sekali bagi saya, kecuali memaksakan diri bahwa ya itu membicarakan tentang Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Menurut saya bukan Yesus juga, gitu. Cuma untuk keperluan perdebatan atau diskusi, ya saya menyamakan Yesus dengan Isa, tapi untuk keperluan perdebatan saja. Tapi pada esensinya saya tidak pernah menyamakan Yesus dengan Isa itu sendiri. Jadi yang Anda katakan terlalu memaksakan bahwa hal itu ada di dalam Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah dibicarakan oleh Al-Quran maupun di dalam Mazmur, bahwa Yesus itu ya cuma orang biasa, nabi biasa begitu, tidak akan mati dan sebagainya begitu. Menurut saya itu salah alamat. Mazmur 91 ya, itu bukan berbicara tentang Yesus, sama sekali bukan berbicara tentang Yesus. Nah, lalu Anda belum menjawab poin utama saya tadi. Poin utama saya tadi itu apa? Poin utama saya itu begini. Waktu Anda mau mengatakan Yesus yang sudah termasuk kutipan-kutipan yang Anda kutip, perkataan merah semua yang Anda kutip, itu harus sejalan Bang dengan yaitu Yesus mati di salib itu sendiri. Yesus yang mengatakan, aku datang untuk melakukan, aku utusan Bapakku, aku tidak bisa melakukan apa-apa di luar aku, begitu. Iya, dia Yesus sendiri yang mati loh. Dia Yesus yang mati di salib itu sendiri. Mengapa Anda tidak mengutip itu, sejarah perjanjian, sejarah ceritanya itu, tapi malah melenceng dia harus dia diserupakan begitu. Loh, ini nggak konsisten. Poin saya, Anda cherry picking yang tadi saya bilang begitu. Kalau Muslim konsisten pakai yang ada di Al-Quran saja, jangan pakai yang ada di Alkitab, gitu. Jangan pakai setengah, sebagian yang di Alkitab, lalu sebagian lagi yang di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mempraktekkan yang di Al-Quran sebagai dasar pembenaran saya untuk Yesus. Enggak, saya seumur hidup enggak akan pernah. Walau saya tahu teman-teman Kristen ada yang pakai, tapi saya tidak akan pernah. Saya tidak pernah setuju cara itu. Saya hanya pakai Alkitab, titik, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oke, itu poin utama saya. Saya mau tahu perspektif Bang Zuma. Bisakah memakai cuma Al-Quran saja? Kalau Anda mau memakai Alkitab boleh, tapi konsisten. Konsisten dari dia lahir sampai dia disalib. Harus beritakan itu juga.
Tapi kalau tidak setuju Yesus disalib, ya sudah, jangan ceritakan banyak-banyak. Begitu, bukan jangan ceritakan banyak-banyak, jangan ceritakan sama sekali. Ceritakan saja Isa yang ada di dalam Quran Anda. Begitu. Semua teman-teman di sini berusaha memakai ayat-ayat yang ada di Alkitab. Sorry, mungkin bukan semua ya, beberapa. Teman-teman Muslim berusaha memakai ayat-ayat Alkitab, tapi tidak konsisten. Yaitu apa? Tidak mengutip Yesus disalib juga. Waktu kejadian Yesus disalib, cuma 2 teorinya. Yesus pingsan atau Yesus diserupakan. Begitu. Mungkin ada yang ketiga, saya lupa. Tetapi itu saja, itu nggak konsisten, Bang. Kalau pakai semua yang ada Yesus katakan itu, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, memakai sebagian ayat Alkitab dan juga memakai sebagian ayat yang di Al-Quran, maaf, itu nggak konsisten. Ingat, Yesus juga disalib, yang Yesus Anda kutip juga perkataan yang tadi. Yesus yang sama mengatakan, dia bangkit pada hari yang ketiga, begitu. Ini apa maksudnya? Tidak mengkutip Yesus secara utuh, begitu. Oke, silakan Bang. Saya mau tahu perspektif Anda tentang ini. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saya ambil dari yang terakhir. Yesus, saudara tidak percaya kepada Al-Quran. Kenapa Bang Suma mengambil daripada Bible dan kemudian menjelaskan itu dan merangkaikan dengan Al-Quran? Saudaraku, Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Islam. Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Al-Quran, waspadalah kepada ahli Al-Quran, waspadalah kepada Bani Israel, waspadalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus juga tidak pernah mengatakan Bani Ismail sebagai keturunan ular beludak, tidak pernah mengatakan kepada bangsa Arab sebagai bangsa munafik, tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah serigala. Akan tetapi iman saudara itu berasal dari mereka yang Yesus katakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada orang-orang Farisi. Satu hadiah buat saudara, di dalam pengakuan Yesus, Matius 23 nomor 15, apa yang diterangkan di sana? Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Celakalah engkau, wahai orang Farisi. Celakalah engkau, wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang dibentuk oleh orang ahli Taurat? Anda mengatakan di awal bahwa Kristen ada hubungan yang mendalam dengan orang-orang Yahudi. Anda kemudian ketabok. Anda ibaratkan sebagai pengedar narkoba. Anda mengaku bukan pengedar narkoba, tapi Anda secara langsung mengatakan aku adalah bandar. Anda mengatakan Kristen ada hubungannya yang mendalam dengan orang Yahudi. Betul, saya aminkan dan saya iyakan. Itu valid, itu sahih. Oleh karena itulah kemudian Matius 23 nomor 15, agama yang dibentuk oleh orang munafik, orang Farisi, orang celaka, menurut Yesus adalah Kristen. Matius 23 nomor 15 tuh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang lain masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Coba tengok Anda, sejahat-jahatnya orang Yahudi, dia tidak pernah menuhankan manusia. Dia tidak pernah menjadikan Hasem Tuhan mereka menjadi manusia, terlahir sebagai manusia. Tetapi saudara, beraninya mengambil Immanuel, yang mana Immanuel itu adalah untuk Raja Ahaz, menjadi Yesus, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah yang dikatakan orang yang ikut kepada agama orang Farisi dan orang Yahudi ahli Taurat 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Kenapa? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengatakan Tuhan mereka lahir, Tuhan mereka mati.
Tapi agama yang dibangun oleh ahli Taurat mengajarkan Tuhan mereka datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit kemudian. Itu poin. Kemudian, saudara mengatakan Mazmur 91 itu bukan untuk Yesus. Mari kita uji. Tolong saya dikasih waktu. Kita uji. Apakah betul ini untuk Yesus atau bukan untuk Yesus? Sekaligus Anda akan melihat betapa bohongnya pengarang kitab saudara, penulis kitab saudara. Jadi yang bohong di sini bukan Yesus, tapi penulis kitab saudara, Perjanjian Baru. Saya akan buktikan itu. Di dalam Mazmur 91 cerita tentang Yesus, saya katakan lebih tepat dengan Al-Quran. Bukan saya mau menyamakan, tidak. Anda mengimani Yesus, tapi iman Anda tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Al-Quran, Islam lebih berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Bukan kami mau menyamakan, tapi memang sama. Dia Nabi, dia Rasul. Dia membawa bukti mujizat kepada Bani Israel, terangkat ke langit. Mari kita uji. Ada dua pernyataan, ada dua pelaku. Yang pertama, iblis versus Yesus. Iblis mengatakan, ada yang membanting meja ini di rumah bait suci. Ini siapa nih? Kos marah-marah. Di Matius 4, iblis mengatakan begini. Ketika diceritakan iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait suci, iblis kemudian berkata, "Wahai Yesus, jika engkau anak Theos, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Iblis mengatakan ada tertulis mengenai engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Jika engkau anak Allah, maka Tuhan akan mengirim malaikat agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini iblis mengatakan itu ada tertulis. Nah, sekarang kita uji Yesus. Di dalam Lukas 24, Bung, nomor 44, nomor 45, 46, Yesus tidak mau kalah menurut Lukas. Yesus mengatakan, benarlah yang tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan kitab para nabi tentang aku, bahwa Mesias akan datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Nah, mari kita uji. Yang mana yang benar nih? Yang mana pendusta? Yang mana penyesat? Yang mana pembohong? Penulis kitab Lukas, kitab Anda, atau iblis? Ternyata iblis lebih jujur daripada penulis kitab Anda. Kenapa? Ketika dituliskan oleh kitab saudara di dalam Matius 4, iblis konon berkata ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat agar menatang kakinya, agar menatang Yesus di tangannya, agar kakinya Yesus tidak terantuk kepada batu. Ternyata saya sudah membacakan kepada saudara Mazmur 91. Betul ada tertulis di sana. Di data nomor 12-nya jelas sekali dikatakan di Mazmur 91 itu bahwa mereka malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah, iblis lebih jujur daripada pengarang kitab saudara. Atau dengan kata lain, iblis lebih benar pemberitaannya daripada Yesus yang mengatakan ada tertulis tentang Mesias akan bangkit, akan mati, dan bangkit pada hari ketiga. Coba Anda tunjukkan ke saya di mana tertulis pengakuan Yesus itu. Bahwa di Taurat, di Zabur, dan kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit di hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, Anda tidak akan bisa menemukan data itu di Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Bukti bahwa pernyataan Yesus disalib itu hoaks. Pernyataan iblis lebih valid di kitab saudara. Itu poin yang harus Anda pahami dengan baik, supaya saudara tidak mengatakan, oh, Subah hanya mengambil yang benar-benar saja terkait dengan yang ada dalam kitab sucinya. Tidak, Bung. Ini saya mengutarakan, dan Anda ada pada fase di mana fase Anda itu ruang lingkupnya zona di mana saudara dengan mulut sendiri mengatakan Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus memang tidak tahu hari kiamat, Yesus memang ini, Yesus memang itu. Saudara benar, saudara yang Anda katakan itu saya setuju, benar itu. Tetapi Anda membohongi diri Anda sendiri dengan mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Iblis mengatakan ada tertulis.
Betul, 91 Mazmur ada tertulis, iblis benar. Yesus mengaku dalam Lukas 24, ada tertulis. Ternyata tidak ada tertulis. Bagi orang berakal, ini yang menggugurkan penyaliban itu adalah hoaks. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan di dalam Ibrani, menurut pengakuan Paulus, Ibrani 5 nomor 7. Dan di dalam doanya sebagai manusia, dia telah memanjatkan doa kepada Tuhannya agar dia diselamatkan dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti Yesus berdoa diselamatkan dari maut, dikabulkan doanya sehingga dia tidak mengalami maut. Dia tidak mati. Benarlah kata Yesus, kata iblis, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya dan malaikatnya akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Subhanallah. Iblis betul mengutip Mazmur 91. Yesus mengutip di Torah, di Mazmur dan kitab para nabi. Tapi ternyata itu tidak ada. Itu bohong. Demikian saudaraku, silakan. Oke, makasih Bang. Ya, tadi di perkataan pertama, Abang ada bilang, Yesus tidak pernah mengatakan, waspadalah terhadap Islam, waspadalah terhadap ajaran Islam, dan yang lainnya begitu. Karena saya mengkritik tentang Kristen dengan Islam tidak punya, Yesus dengan Islam itu sendiri tidak punya garis merah begitu. Ya betul sih, Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus tidak pernah bilang waspada terhadap Islam karena Islam sendiri itu belum muncul pada waktu itu sendiri. Ya bagaimana mungkin apa yang belum muncul sudah mau dibilang begitu. Yesus juga nggak pernah bilang waspadalah terhadap Buddha, waspadalah terhadap Hindu begitu. Tapi nggak ada tetap hubungannya mereka sama Hindu dan Buddha begitu. Lalu yang kedua. Tadi Anda mengkutip tentang yang ahli Farisi. Kalau saya tarik kesimpulan tadi kepada perkataan Anda yang Anda katakan, ahli Farisi, ahli Taurat itulah yang sebenarnya dikritik oleh Yesus, bahwa dia yang sebenarnya membuat agama Kristen itu sendiri. Tadi intinya Anda mau mengatakan seperti itu yang saya tangkap. Anda salah konteks. Waktu Yesus mengkritik ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, dia bukan mengkritik tentang ajaran yang akan dibuatnya. Waktu Yesus mengkritik tentang ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai ular beludak itu sendiri begitu. Ular beludak apalah Yesus banyak mengkritisi mereka begitu. Karena memang Yesus melihat hati mereka pada waktu itu. Mereka mematuhi peraturan-peraturan tapi sama sekali hatinya jauh dari Allah. Itu yang Yesus kritisi. Pada intinya saya simpulkan begitu. Bukan mengkritisi, yaitu ajaran yang dari Kristen itu ya dari ahli Taurat, orang-orang Farisi itu sendiri. Sama sekali tidak, karena mereka menganiaya orang Kristen juga kok. Nah, begitu. Masa mereka menganiaya agama yang mereka buat sendiri? Yang nggak mungkin. Apa buktinya mereka menganiaya orang Kristen? Orang Yahudi menganiaya Kristen, orang Yahudi asli. Banyak menganiaya Kristen, walaupun ada orang Yahudi yang menjadi orang Kristen pada waktu itu. Contohnya Saulus membunuh orang Kristen banyak. Salah satunya adalah siapa itu namanya? Kok saya lupa ya? Saya lupa namanya, astaga. Yang dilempar pakai batu itu. Ya itu salah satunya. Dia murid dari guru rabi yang terkenal Gamaliel begitu. Dia punya posisi yang ternama. Tapi dia mau meninggalkan semuanya itu menjadi murid Yesus. Kalau bukan karena kebenaran, apalagi begitu. Tidak ada yang menjadikan dia lebih makmur hidupnya, nggak ada begitu. Dia mendapat harta, tidak tahta, tidak wanita, apalagi begitu. Kerja cuma jadi tukang tenda saja. Sisanya mati dipancung. Tidak ada motivasi bagi dia. Tapi saya tidak membahas Paulus. Intinya orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Jadi tidak mungkin mereka yang membuat kalau yang Anda mengatakan, kalau Anda mau simpulkan begitu. Lalu di akhir-akhir pembicaraan
Anda mengatakan tentang yang penyaliban Yesus itu adalah mustahil. Nah, ini dia yang saya katakan kepada Anda. Anda bermaksud tidak mau melihat apa yang ada di dalam Alkitab secara terus terang itu sendiri. Anda menafsirkan apa yang ada di dalam Alkitab itu sebagai bohong, hoax itu sendiri, begitu. Sementara narasi yang ada di dalam Alkitab itu sendiri ya Yesus disalib, begitu. Yang Anda tafsirkan di dalam Ibrani 5:7 sama sekali nggak begitu. Yesus menyelamatkan dia, Yesus menjawab doa dia, itu artinya ya Yesus membangkitkan dia dari antara yang mati. Ini yang pernah kita pertanyaan terakhir, sesi-sesi terakhir waktu sesi kita debat. Tapi saya nggak mau bahas itu lagi. Nanti habis waktu di situ lagi, begitu. Pernyataan bahwa Yesus disalib itu sangat amat jelas sekali. Ceritanya jelas kok. Kalau ada yang menganggap bahwa Yesus masih itu hoax, itu enggak. Itu buktinya Yesus disalib kok, begitu. Yang Yesus dinarasikan di situ ya siapa kalau bukan begitu. Saya tahu Anda pasti mau mengatakan itu bukan Yesus, itu diserupakan begitu. Tapi nanti itu kembali lagi ke dalam diskusi kita yang lama. Inti saya begini, Bang. Anda tetap cherry picking dalam sudut pandang saya. Cherry picking, tetap cherry picking. Menolak dari narasi Yesus disalib, tapi tidak menolak bahwa narasi Yesus adalah utusan, begitu. Yesus disalib itu buktinya kurang jelas apa lagi, kurang eksplisit apa lagi, begitu. Sama seperti kalau misalnya ada yang mengatakan Isa itu nggak disalib di dalam Isa itu disalib di dalam Quran. Lo yang ngaco. Ada orang berani bilang Isa itu disalib di Al-Quran tuh ngaco banget. Di dalam Al-Maidah tertulis begitu kan? Al-Maidah bukan ya? Sorry, saya lupa. Di dalam Al-Quran itu tertulis dengan jelas kan? Isa itu tidak disalib, tidak juga mati disalib, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu jelas, tidak multitafsir, tidak gamblang, apa adanya, terus terang eksplisit begitu. Nggak pakai tafsir. Anak SD baca, oh ya, oke, benar, Yesus nggak disalib. Isa nggak disalib, Isa nggak mati disalib, gitu. Kalau ada yang berani mengatakan Isa itu disalib di dalam Quran, itu ngaco luar biasa. Sama ngaconya seperti kalau mengatakan Yesus itu nggak disalib di dalam Injil, begitu. Narasinya terlalu jelas, begitu. Yang Anda katakan hoax itu tafsiran Anda. Hoax itu enggak, itu bukan orang, itu bukan Yesus itu sendiri, atau mungkin Yesus itu pingsan. Teori pingsan, teori substitusi itu dua-duanya bisa dipatahkan. Terlalu gampang dipatahkan. Tetapi tetap itu Muslim, Islam tetap memerlukan penafsiran tambahan di luar Alkitab itu sendiri, selain memakai Alkitab itu sendiri. Menurut saya itu adalah kelemahan teman-teman Muslim, bukan cuma Bang Zuma doang. Itu tetap perlu Alkitab dalam menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Menurut saya, no. Itu sangat salah sekali menurut saya begitu, karena tidak menceritakan Injil dengan utuh dari dia lahir sampai dia mati dan dia bangkit, tentu saja gitu. Saya mau bahas Ibrani 5:7 atau enggak ya? Kayaknya nggak usah lah ya Bang ya, karena kita sudah bahas itu begitu. Nanti kita jadi bahas penyaliban Yesus lagi. Saya sih senang mau bahas penyaliban Yesus lagi sih, termasuk banyak hal. Karena saya paling suka membahas penyaliban Yesus begitu daripada membahas ketuhanan Yesus. Saya senang-senang aja sih. Kalau ada teman-teman lain yang mau membahas penyaliban Yesus, saya sangat senang. Itu bukan sombong, tapi ekspertis saya begitu. Oke, sudah 12:30. Silakan kalau mau ada yang lain, silakan. Ya, terakhir dari saya, Bang. Boleh ya? Jadi gini. Boleh, silakan. Jadi gini. Ada hal lucu dan menggelikan bagi saya. Ketika saudara mengatakan Paulus itu menganiaya orang Kristen. Gak nyambung itu, Bang. Gak nyambung. Orang Kristen itu adalah orang yang hidup di bawah hukum kasih. Sedangkan pengikut Yesus adalah orang yang mengikuti ajaran Yesus, tidak menghilangkan hukum Taurat. Kasih yang mereka anut adalah yang saya jelaskan tadi, taat kepada perintah Tuhannya. 1 Raja-Raja 3 nomor 2. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Itu yang dimaksud kasih pengikut Yesus itu. Pengikut Yesus itu
adalah mereka yang mengikuti pekerjaan Yesus. Kalau Anda mengatakan orang Kristen dianiaya, Anda keliru. Coba Anda baca. Saya tunjukkan data ya. Paulus itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, telah nyata kepada kami orang Israel bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, bahwa dia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasaret. Asli artinya dia adalah Naksarios atau Nasrani di dalam Islam. Nah, dia ini memiliki pengikut. Pengikutnya itu tidak bersunat. Dan menurut Paulus, orang-orang yang tidak bersunat itu adalah kafir. Anda boleh baca di dalam Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jikalau engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir, orang yang hidup secara kafir. Menurut siapa? Menurut catatan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14. Jadi tidak mungkin kemudian murid-murid Yesus orang-orang yang tidak bersunat, Bang. Jangan salah Anda. Yang dianiaya Paulus itu bukan Kristen. Yang dianiaya Yesus itu pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang-orang bersunat. Kristen pengikut Paulus orang-orang yang tidak bersunat. Orang yang hidup secara kafir. Jadi Anda jangan mengatakan, Kristen dianiaya oleh Paulus. Dari mana ke mana? Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Orang yang dianiaya Paulus adalah orang-orang bersunat, Bang. Bukan Kristen yang dianiaya oleh Paulus. Anda keliru besar di situ. Tolong diluruskan. Lain kali jangan kotori mulut saudara dengan sesuatu yang fitnah. Ya, tidak ada Kristen dianiaya oleh Paulus. Justru Kristen dimerdekakan oleh Paulus untuk kemudian tidak melakukan perintah Tuhan. Galatia 5 nomor 1, nomor 2. Gitu, Bang. Jadi tolong jangan dikatakan lagi itu perkataan yang tidak benar itu bahwa Paulus menganiaya Kristen. Kristen muncul nanti di Antioquia, orang-orang tidak bersunat yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Nah, sekarang Anda menyindir sedikit tentang salib terkait dengan Al-Quranul Karim surah An-Nisa. Saya katakan kepada saudara, sederhana kemudian untuk mengetahui yang disalib itu bukan Yesus. Saya kasih 2 ilmu supaya Anda paham. Dicatat supaya lain kali jangan diulang. Matius 26 nomor 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini Yesus. Kalau Anda cinta tinta merah, lihat di kitab saudara, tinta merah. Aku Yesus berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Kapan itu? Yaitu hari baru dalam kerajaan Allah Bapa. Berarti nanti di surga. Setelahnya Yesus mengatakan begitu, dia tidak akan minum anggur lagi kecuali dia pembohong. Kalau Anda ingin mengatakan Yesus pembohong, baru boleh Anda mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang benar, bukan orang yang diserupakan. Kecuali Anda ingin mengatakan, dia yang disalib itu adalah Yesus beneran, karena Yesus itu adalah pembohong. Itu baru bisa. Selama Anda mengatakan Yesus itu bukan pembohong, maka Anda tidak boleh mengimani yang disalib itu adalah Yesus. Kenapa? Karena yang disalib itu, Bung, menurut pengabaran Yohanes 19 nomor 30, minum anggur sebelum dia mati. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai, dia pun mati. Ini pembohong enggak ini kalau dia minum anggur? Oh tidak, dia dipaksa. Tuhan dipaksa untuk mengingkari perkataannya. Apa-apaan, Bang? Gak mungkin. Ini hadiah buat saudara supaya Anda paham. Jadi yang minum anggur itu adalah KW, bukan Yesus yang berjanji tidak akan minum anggur lagi.
Catat itu. Yang kedua, hadiah kedua yang saya katakan kepada saudara. Di dalam Markus 14:52, 50 dulu, 50, 51, 52 dan seterusnya. Dikatakan semua murid lari meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Sekali lagi, lari semua murid ketika Yesus ditangkap. Baca nomor 51, 52. Apa yang terjadi di sana? Ketika ada oknum yang disangka Yesus, saya katakan disangka Yesus, kenapa? Karena dia nanti minum anggur. Kalau Yesus tidak minum anggur dia. Ketika orang yang disangka Yesus ditangkap, ada orang yang berlari di belakangnya yang juga ingin ditangkap. Orang itu kemudian melepaskan kain lenan sehingga dia lari dalam keadaan telanjang. Nah, apa yang menjadi bukti di sini? Kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Catat bang ya, catat ya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Ternyata diterangkan lagi oleh Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari dalam keadaan telanjang? Oknum yang menggunakan kain lenan. Ditangkap atau tidak? Tidak. Yang disalib ini siapa? Orang yang tidak menggunakan kain lenan. Dialah yang minum anggur. Yang tidak minum anggur itu berleha-leha, diangkat ke langit dengan pernyataan, jika engkau adalah anak Tuhan, maka malaikat akan datang mengusung engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia akan menyaksikan orang-orang yang fasik yang melakukan penyaliban terhadap dirinya. Walaupun 1000 sebelah kanan, 1000 sebelah kiri, Yesus tidak akan pernah gentar dengan itu. Kenapa? Dia anak Tuhan, coy. Jadi demikian saudara saya, tolong Anda renungkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Silakan Anda dengan Kristen saudara. Saya sebagai apologet hanya mengingatkan dan meluruskan. Hidayah hanya milik Allah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Demikian. Terima kasih. Baik, Makasih, Bang. terima kasih. Jazakallah bihair, Gurunda Juma, keren, mantap. Bang Jul monitor. Pak Mario, terima kasih banyak Pak Mario. Ya, makasih. Oke. Gatal kalau bahas tentang penyalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat villa dimanapun sahabat berada. Saya kira kita cukupkan ya apa yang kemudian menjadi tema materi kita pada malam hari ini, yang pada intinya kita sudah menjelaskan kepada saudara kita, saudara Mario, kiranya beliau bisa mendapatkan hidayah karena segala aspek yang mereka perselisihkan antara iman dan akalnya itu kita sudah uraikan. Dan saya tidak terlalu banyak mengutip Al-Quran dikarenakan beliau tidak mau tahu tentang Al-Quran ya. Makanya saya tidak terlalu banyak mengutip. Yang pasti kemudian adalah kita berserah diri kepada Allah. Biarlah Allah yang memberi hidayah kepada beliau, ketika kemudian akal beliau itu bisa difungsikan dengan baik untuk menerima kebenaran. Terakhir dari saya, sahabat-sahabat yang ada di like comment Zulkifli Emabas, Yayasan Makassar Mu'alaf Center kembali mengingatkan untuk kemudian berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Terkait dengan itu kemudian termasuk zakat harta dan zakat fitrahnya, mohon kiranya disalurkan kepada Makassar Mu'alaf Center Indonesia untuk kemudian sebagai penopang dakwah kita. Jika cinta kepada Bang Suma, cinta dengan ilmu apologet, cinta dengan adanya dialog-dialog apologet seperti ini, bantu Bang Suma untuk meraih cita-cita mendirikan masjid dengan sempurna dan juga kemudian membuat sekolah teologi, pesantren teolog, yang mana nantinya akan menjadi pabrik pencetak para apologet-apologet muslim yang handal. Minimal bisa sama seperti Bang Suma. Ketika Bang Suma sudah tidak ada banyak pelanjut yang kemudian bisa menyuarakan kebenaran dalam perspektif dialog lintas agama. Tidak ada susahnya sahabat-sahabat,
Ketika sahabat kemudian ingin membayar zakatnya, Anda membayar zakat di tempat saudara sekarang ini itu tidak ada bedanya dengan ketika Anda membayar zakatnya kepada Bank Suma atau Yayasan Bank Suma, karena sama-sama disalurkan kepada teman-teman kita yang berhak untuk mendapatkan. Itu sama-sama mengeluarkan dana. Bedanya kemudian adalah bisa menguatkan kembali atau bisa menguatkan misi dakwah apologet yang dibimbing, yang dipimpin sendiri langsung oleh Bank Suma. Dengan adanya dana-dana yang Anda berikan itu, gerakan-gerakan dakwah bisa lebih nyata di lapangan dengan adanya iuran zakat infak sedekah kepada Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Tapi kalau saudara menyalurkan di tempat saudara juga tidak mengapa, hanya saja itu tidak terlihat secara nyata karena kenapa? Seperti biasa yang kita alami, orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita bayar zakat menyalurkan kepada orang-orang yang berhak juga, tapi itu tidak ada dampak secara psikologis terhadap umat lain. Tapi kalau melalui Makassar Mualaf Center Indonesia, kita akan menyalurkan dan kita akan live-kan, sehingga itu adalah merupakan satu senjata yang melumpuhkan kepada umat di luar Islam dengan melihat bahwasanya ternyata Islam itu memang kuat, Islam itu ternyata betul-betul solid, Islam itu ternyata memang saling mendukung satu sama lain dengan adanya gerakan-gerakan pemberian zakat secara langsung dari Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Untuk itulah kemudian tidak ada ruginya, tidak ada salahnya ketika pembayaran zakat saudara semuanya diniatkan kepada Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Biarlah Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia untuk menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwa antum semua membayar zakatnya melalui yayasan yang dipimpin oleh Bank Suma itu sendiri. Jangan ngaku cinta kepada Bank Suma kalau bayar zakatnya aja pelit, tidak ingin memberikan kepada yayasan yang dipimpin oleh Bank Suma. Ya, itu hanya sebagai anjuran ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada kemudian intervensi harus, enggak. Itu hukumnya hanya sunnah. Kalau Anda melakukan berarti Anda mendorong kemudian dakwah Bank Suma dan teman-teman. Tapi kalau tidak, itu juga tetap saja membangun dakwah Bank Suma, enggak masalah. Demikian sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah, terima kasih banyak. Saya senantiasa mendoakan antum, mudah-mudahan Allah menyehatkan kita semua dan mempertemukan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya dengan bersama keluarga. Kiranya rahmat dan hidayah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada antum semua para sahabat-sahabatku, dan juga kepada kita diberikan hidayah, rahmat, rezeki, kesehatan, jodoh, anak yang soleh dan soleha, pasangan-pasangan kita yang baik di dunia maupun di akhirat. Saya pamit undur diri untuk sementara. Habis ini kita akan kembali mengudara. Kita akan cari teman-teman Oten yang ingin berdialog dengan kita, karena saya upayakan berdialog sampai sahur ya teman-teman. Ini baru jam 2 di tempatku kurang lebih. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi atau 2 jam lagi untuk berdialog. Kiranya ini bisa menjadi ajang dakwah, ajang pahala untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, kalau aku dalam keimanan aku yang di sana